Begitu dia masuk ke kelas, semua murid langsung melongo dan ragu kalau dia anak pindahan, soalnya tampangnya mirip banget kayak mahasiswa pertukaran biasa. Tapi guru tetap menyuruh Kang Gelongan buat memperkenalkan diri, dan dia pun mengenalkan diri dengan singkat. Si primadona kelas langsung kepincut sama karakter utama kita, yang jelas-jelas bikin murid cowok lainnya panas dingin. Guru pun lanjut mengajar, dan menantang kelas buat menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Kang Gelongan cuma melirik sekilas, lalu langsung menyebutkan jawabannya dengan lantang. Gurunya langsung shock, tak lama. Seorang siswi memecahkan soal itu dan membuktikan jawaban Kang Gelongan memang benar. Gurunya sekarang benar-benar kagum, sekaligus heran. Menghitung deret rumit di luar kepala secepat itu jelas sangat mustahil. Kejadian ini pun membuat si primadona kelas makin penasaran dengan Kang Gelongan. Kang Gelongan cuma diam. Dia sengaja melipat tangan demi menjaga karisma, sambil terus memikirkan cara untuk menyelesaikan misi rahasianya. Awalnya, karakter utama kita datang ke Korea Selatan bersama orang tuanya. Ayahnya langsung bertingkah aneh dan bilang kalau udara di negara ini terasa sangat berbeda. Ibunya cuma tertawa kecil melihat reaksi itu dan menyuruh suaminya memelankan suara. Tapi coba perhatikan baik-baik, mereka bertiga ini sama sekali bukan keluarga sungguhan. Dia memanggil orang tuanya dengan sebutan kamerat dan heran kenapa harus berbaju santai, hingga kepalanya dijitak sang ibu agar bersikap normal. Kenangan lama pun muncul. Sejak masih kecil dia sudah dipaksa menjalani latihan militer super berat yang tidak biasa. Di saat bersamaan, dia juga mempelajari kurikulum sekolah yang jauh di atas usianya. Dia terus berlatih tanpa henti, seolah sedang bersiap untuk misi misterius yang belum diketahuinya. Begitu menginjak usia remaja, Kang Gelongan dipanggil oleh komandannya. Sang komandan memberikan pengarahan tentang sebuah misi rahasia yang harus dijalankan di Korea Selatan. Misi jangka panjang. Dia harus menyusup ke kalangan anak orang kaya di SMA Kota Seoul selama 10 tahun lebih. Semua persiapan penting sudah diatur rapi agar dia bisa menyusup dengan lancar. Selain itu, dia juga harus menunggu perintah lanjutan dari pihak tertentu. Tanpa ragu, karakter utama kita menerima misi tersebut. Di saat yang sama, beberapa orang keluar dari lift di belakangnya, dan komandan menjelaskan kalau mereka akan menjadi rekannya. Dua tentara pria dan wanita ini ditugaskan untuk berpura-pura menjadi orang tuanya. Kembali ke masa sekarang, ibunya bertanya apakah Kang Gelongan akan mempercayai sandiwara ini. Melihat raut cemas istrinya, si suami mencoba menenangkan dan memintanya untuk tidak terburu-buru. Bagi mereka, bisa keluar dari markas militer itu saja sudah merupakan mukjizat yang sangat patut disyukuri untuk saat ini. Begitu kelas selesai, Kang Gelongan langsung dikerubungi sekumpulan siswi yang kegirangan. Dia bahkan belum sempat bicara, tapi sudah dihujani berbagai macam pertanyaan. Mereka bertanya soal sekolah lamanya, dan ada juga yang kepo menanyakan apakah dia sudah punya pacar. Cewek-cewek ini agresif sekali demi mengorek informasi darinya. Di saat Kang Gelongan mulai kebingungan harus menjawab apa, si primadona kelas mendadak datang dan membuat kerumunan itu menyingkir. Dia lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai Leara. Karakter utama kita terdiam sambil terus memandangi wajah gadis itu. Ternyata, sehari sebelum masuk sekolah, dia sempat mempelajari dokumen target dan nama Leara ada di daftar tersebut. Saat itulah, sang ayah datang membawa setumpuk berkas target penting yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari dugaan mereka. Saat karakter utama kita menjawab dengan nada kaku, ayahnya langsung menegur. Mereka sudah tidak di markas lagi, jadi dia tidak boleh bicara terlalu formal. Harus go. Dia diminta meniru gaya anak muda zaman sekarang, dan Kang Gelongan pun mengangguk paham. Kembali ke masa sekarang, dia menatap Leara yang diberi label target prioritas nomor 1. Gadis ini adalah pewaris Samjungsgo, konglomerat multinasional terbesar di Korea Selatan dengan tingkat prioritas bintang 5. Mengingat misinya, Kang Gelongan berpikir kalau dia harus menjaga hubungan baik agar nantinya bisa dengan mudah mengorek informasi rahasia dari pihak Samjungsgo. Jadi, pas Leara bertanya kenapa dia diam saja, dia mau menjawab, tapi gadis itu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya dan meminta nama akun Instagram miliknya. Tapi karakter utama kita tidak paham maksudnya. Mengetahui dia tidak punya media sosial, gadis itu spontan mendengus gele. Dia lalu meminta ponselnya untuk mengetikkan nomor teleponnya. Gila sih. Langsung dapat nomor cewek cantik begini. Sayangnya bagi dia, ucapan Ara terdengar sangat asing.
Kerumunan di situ langsung melongo, karena menyadari karakter utama kita, bahkan tidak punya ponsel. Ara yang bingung bertanya, apakah dia gapten atau baru keluar dari gua. Karena merasa buang-buang waktu saja, Ara langsung balik badan, dan pergi begitu saja. Alhasil, karakter utama kita berdiri kaku kebingungan, sementara teman sekelasnya menonton drama gratis ini. Sore harinya setelah bel pulang berbunyi, deretan mobil mewah tampak parkir rapi, sementara Kang Gelongan sedang mengamati seorang siswi. Dia langsung fokus padanya target prioritas 6 di laporan, tapi tiba-tiba, seseorang menabrak bahunya secara sengaja. Gadis itu jelas dikawal ketat oleh tim keamanan pribadi, dan Kang Gelongan sempat saling tatap dengan pria yang menabraknya tadi. Begitu target prioritas 0 itu masuk mobil, murid lain termasuk Le Ara langsung menyusul. Anak orang kaya mah bebas, tapi saat Kang Gelongan mau mengabaikannya, mendadak ada tangan yang mau mendorongnya. Ternyata itu salah satu teman sekelasnya. Tapi untungnya refleks Kang Gelongan sangat cepat berkat latihan kerasnya. Melihat itu, si pembuat onar langsung terkejut dan pergi sambil marah-marah tidak jelas. Setelah perusuh itu pergi, seorang siswa tiba-tiba menghampiri Kang Gelongan dari belakang. Namanya Jang Dongwo, target dengan prioritas bintang 3. Ayahnya adalah direktur firma hukum besar dan ibunya seorang hakim, jadi intinya jangan sampai cari masalah dengannya kalau mau selamat. Jang Dongwo lalu menjelaskan kalau tingkah arogan tadi sudah biasa di sini karena latar belakang mereka yang hebat. Dia menawarkan tumpangan jika tidak ada yang menjemputnya. Karakter utama kita sempat berpikir sejenak sebelum menerima tawaran itu, membuat Jang Dongwo agak kaget. Di tengah jalan, Jang Dongwo penasaran dan bertanya di mana dia tinggal. Banpo Blue Tower. Dongwo langsung melotot karena tahu itu kompleks apartemen paling mahal di sisi kota. Tetap saja, dia menyuruh sopirnya mengantar Kang Gelongan pulang terlebih dahulu. Saat suasana mobil mendadak hening, karakter utama kita merasa kalau Jang Dongwo ingin membicarakan sesuatu dengannya. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk bertanya bagaimana cara Kang Gelongan menyelesaikan soal matematika rumit tadi di luar kepala. Karena respon bingung dari Kang Gelongan, Jang Dongwo salah paham dan langsung minta maaf sambil memujinya karena menganggapnya keren. Terlebih lagi, dia mengaku kalau dirinya memang payah dalam matematika. Jadi dengan peka karakter utama kita menawarkan bantuan belajar, yang langsung membuatnya bersemangat. Jang Dongwo girang setengah mati saat ditawari les privat gratis. Di kepalanya, Kang Gen merasa misinya berjalan cukup mulus. Tapi begitu Jang Dongwo mulai meledeknya, karena tidak punya ponsel atau Instagram, dia langsung panik setengah mati. Sementara itu di dalam mobil, Le Ara memanggil sekretaris ayahnya yang sedang menyetir. Dia memberitahu tentang murid pindahan baru itu dan ingin menyelidiki latar belakang aslinya. Saat sekretaris Kim menyarankan penyelidikan mendalam lewat departemen strategi, Le Ara langsung menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Paham dengan maksudnya. Sekretaris Kim menjamin dokumennya bakal siap sebelum malam. Sementara Ara senyum-senyum sendiri, memikirkan Kang Gen, si pemuda kita baru saja sampai di rumah, dan disambut heboh ibunya. Kang Geun sampai syok melihat kelakuan aneh ibunya, sadar anaknya malah bengong. Wanita itu langsung mengingatkan agar dia membalas sapaan cerianya dengan benar. Sang ayah yang sebenarnya adalah atasannya ikut menunggu respon. Sambil menahan malu, Kang Geun akhirnya berteriak melaporkan kepulangannya, menyapa kameranya sebagai orang tua sendiri. Gara-gara salam aneh itu, ibunya langsung menggetok kepalanya dan mengusirnya ke kamar. Saat dia protes bingung ada apa, ibunya cuma menyuruhnya melihat sendiri. Kang Geun membeku seketika. Dia ragu apakah ini masih kamarnya sendiri, karena tampilannya berubah total, jadi sangat mewah. Dia cemas, apa boleh memakai dana operasi sebanyak ini. Sambil tertawa kecil, ibunya bilang itu tidak masalah, karena sekarang mereka kaya raya. Fokus Kang Geun langsung beralih ke meja dan segera mengambil sebuah ponsel baru. Dia langsung bertanya pada ibunya bagaimana cara mengakses Instagram, tapi ibunya malah bingung setengah mati tidak tahu apa-apa. Beruntung sang ayah langsung maju percaya diri mengurus semuanya. Di titik ini, Kang Gen mulai bingung apakah orang tuanya sedang akting atau malah kebablasan akrab. Lalu adegan berganti ke Le Ara yang sedang olahraga malam. Dia akhirnya berhenti saat sekretaris Kim datang membawakan sebuah map. Misinya adalah dokumen rahasia tentang orang tua Kang Gen, terutama rincian terperinci mengenai sang ayah. Berdasarkan laporan itu, ayahnya bernama Steve Kang,
keturunan Amerika kedua sekaligus pemimpin perusahaan Eleven Coin, salah satu dari 10 mata uang kripto teratas dunia. Intinya, pria itu kaya raya dengan total kekayaan minimal 30 miliar won. Lee Ara merasa ini sangat menarik. Sekretaris Kim menambahkan bahwa selain kripto, perusahaan Steve Kang berkembang pesat selama 10 tahun terakhir lewat sistem keamanan jaringan di Jepang dan Amerika Serikat. Bahkan Tiongkok sekarang tertarik memakai jasanya. Intinya, tingkat kekayaan keluarga Kang Geon sudah setara dengan murid-murid elit lainnya di kelas itu. Saat sekretarisnya menawarkan untuk menyelidiki lebih dalam lagi, Lee Ara menggelengkan kepala tanda tidak perlu. Baginya, Kang Geon setidaknya sudah cukup pantas berteman dengannya. Keesokan harinya di SMA Internasional Seoul, Kang Geon terlihat duduk santai di kelas sambil memegang ponselnya. Lee Ara yang sedang asyik mengobrol mendadak menoleh penasaran ke arahnya. Melihat pemuda itu memegang HP baru, Lee Ara terus menatapnya dengan tajam. Kang Geon awalnya bingung, namun kemudian dengan santai menunjukkan layar ponselnya itu. Kita bisa menebak isi kepalanya dari ekspresinya yang konyol itu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sementara itu, Jang Dongwo kaget melihat Kang Geon sudah punya ponsel baru. Ternyata pengacau kelas datang merusul. Sambil menyeringai, si rambut merah bertanya, apa Jang Dongwo berteman akrab dengan Kang Geon? Jang Dongwo panik dan mengiyakannya, lalu beralasan bahwa Kang Geon adalah tutor matematikanya. Sementara teman si rambut merah terus memelototi Kang Geon dengan sinis. Kang Geon juga diam-diam mengamati mereka berdua dengan cermat. Tanpa peduli, si rambut merah menaruh tangannya di kepala Jang Dongwo demi menunjukkan siapa bosnya di sini. Tapi dia menambahkan ada urusan pribadi dengan Kang Geon. Paham dengan kode bahaya itu, Jang Dongwo langsung pergi begitu saja membuat si idiot tersenyum puas. Kang Geon ingat si idiot ini bernama Gu Jin Sao. Dia adalah target prioritas bintang 4 dan anak kedua dari anggota Dewan Terhormat Go Yong Chen. Singkatnya, dia berasal dari dinasti politik kuat yang memegang kunci kekuasaan tertinggi di kota Seoul. Pantas saja kelakuannya sok berkuasa begini. Sementara temannya, yang merupakan target bintang 2 bernama Huang Wuyang, adalah anak sulung dari Presiden Direktur Daejeon Group. Perusahaan mereka masuk dalam jajaran 30 bisnis teratas dunia yang menguasai seluruh industri olahraga global. Meski tahu latar belakang mengerikan itu, Kang Geon malah tersenyum ceria menawarkan, apakah mereka berdua mau ikut les matematika juga? Jin Seok cuma diam melongo sedangkan Huang Wuyong tampak murka. Namun, Jin Seok memilih pergi dan menyuruh Huang Wuyong memberi pelajaran keras kepada murid baru ini. Dengan gaya menantang, dia menyuruh Kang Geon mendengarkan baik-baik. Aturan penting di kelas ini adalah dia harus tetap tidak terlihat dan sadar diri. Kang Geon bisa merasakan niat jahat yang sangat jelas. Selama beberapa detik, dia mulai berpikir bagaimana cara membalas ancaman murahan ini. Misalnya, dia bisa saja mematahkan lehernya dalam waktu 1 detik. Tentu seisi kelas akan langsung geger. Tapi itu cuma bayangan konyol di kepalanya. Berpindah ke taktik ramah, Kang Geon bertanya sopan apa maksud ucapan barusan. Saat pemuda itu kebingungan, Kang Geon langsung mencengkeram lengannya erat-erat untuk memberi tekanan psikologis. Lihat ini, si idiot hampir saja tersungkur ke lantai. Huang Wuyong dibuat bingung karena tidak bisa lepas meski sudah meronta keras. Sambil menceramahi, kalau sesama teman tidak boleh bersikap kasar, dia sukses mempermalukan pembuat onar itu. Jin Seok akhirnya menoleh dengan tatapan yang sangat kebingungan. Huang Wuyong akhirnya berhasil menarik tangannya kembali setelah dilepaskan. Sayangnya, si idiot ini malah membuat kesalahan besar lain dengan mencoba melayangkan sebuah pukulan emosional. Di mata Kang Geon, gerakan lambat itu sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak peduli karena fokus utamanya hanyalah kamera pengawas di sudut kelas. Sebelum berangkat sekolah, ayahnya sempat menjelaskan kalau Korea Selatan dipenuhi kamera pemantau di mana-mana. Hal itu sempat membuat Kang Geon terkejut. Ayahnya mengangguk bangga seraya memamerkan bahwa sistem pengawas seluruh sekolah telah diretas habis olehnya. Baginya, urusan meretas sistem seperti ini terlalu gampang dilakukan. Tentu saja Kang Geon memujinya, namun dia tidak sengaja memanggilnya kamerat. Ayahnya langsung berubah serius dan memperingatkan soal nada bicaranya yang terlalu formal. Anak malang ini rupanya masih lupa kalau dia tidak sedang di markas Korea Utara. Sang ayah menasihatinya agar menghindari kekerasan fisik karena semuanya terekam jelas. Kembali ke masa sekarang, Kang Geon menghindar tepat waktu dan memanfaatkan mejanya
untuk mendorong Huang Wuyong hingga terhuyung ke belakang dengan cukup keras. Huang Wuyong benar-benar murka, kontras dengan ekspresi datar Kang Giam yang begitu tenang. Lei Arai yang muak melihat kebodohan ini, akhirnya berteriak menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Melihat situasi memanah, Jin Seok angkat bicara dengan alasan bahwa sebagai anak baru yang tidak tahu apa-apa, Kang Giam memang sangat perlu diberi pelajaran berharga. Dengar logika bodoh itu, dia langsung nyindir balik, kalau mereka cuma mempermalukan diri sendiri, jelas banget, dia tahu cowok kita, bahkan belum serius. Kalau dia serius, si bodoh itu pasti udah masuk ruang kesehatan dari kemarin, langsung tumbang. Masih emosi, Huang Wuyong milih buat lepasin cowok kita dulu. Kang Yen manggut-manggut senang, malah ngajak ngobrol nanti, lupain aja deh. Cowok kita ini emang rajanya mancing emosi orang. Begitu situasi rada tenang, dia langsung ngelirik ke arah Jin Seok. Karena cowok itu target prioritas bintang 4, dia muter otak buat cari cara ngedeketinnya. Begitu kelas dimulai, cowok kita masih belum nemu celah buat jalanin rencananya. Tiba-tiba guru kelas melihat muka baru di ruangan, dan penasaran apa cowok kita bisa ngikutin pelajaran bahasa Korea. Cowok kita langsung ngejawab pakai bahasa Korea yang lancar banget. Gurunya kaget dengar pelafalannya yang lumayan bagus terus nanya dia belajar di mana. Dia jawab kalau dulu belajarnya di Amerika. Biar makin pamer, dia ngejelasin pakai bahasa Inggris dan Korea. Kalau dia pindah gara-gara bisnis bapaknya, kelas langsung heboh. Bahkan gurunya muji aksen kedua bahasanya yang emang top banget. Gara-gara aksi pamer ini, Lei Ara mulai makin merhatiin Dian. Tentu aja hal ini bikin Huang Wuyong sama Jin Seok panas banget. Pas jam kelas selesai, gerombolan cewek yang kemarin langsung ngerubungin cowok kita lagi. Salah satu dari mereka bilang kalau pelafalannya bahkan jauh lebih oke dibanding si guru. Mereka pun penasaran kenapa kemarin dia gak banyak cerita soal asal-usulnya. Hal ini bikin cowok kita langsung nyodorin ponselnya ke mereka. Tapi sebelum ada yang ngambil, tiba-tiba Lei Ara udah muncul di depannya. Cewek itu langsung nyamber HP-nya sambil bilang kalau merek itu buatan dari perusahaan keluarganya sendiri. Ngelihat reaksi itu, cowok kita ngebatin kalau misinya berjalan mulus banget. Lei Ara kelihatan kaget pas cowok kita bilang kalau dia punya akun Instagram. Lei Ara langsung ke poin postingannya. Tapi dia gak nemu hal mencurigakan sama sekali padahal jelas-jelas foto-fotonya kelihatan editan banget. Jadi pas cewek itu bilang keluarga cowok kita kelihatan bahagia banget. Dia cuma manggut-manggut aja. Padahal dalam hati dia ngebatin. Sesuai dugaan, urusan meretas begini emang bapaknya bisa diandelin. Akhirnya bel pulang sekolah bunyi. Pas di parkiran, cowok kita ngelihat deretan mobil mewah yang datang kayak lagi ada pameran. Dia mikir buat nunggu di barisan. Karena bapaknya janji mau jemput, dan rasanya dia lumayan gak sabar. Target prioritas 0 lewat begitu aja, tanpa banyak omong kayak biasanya. Diikuti Lei Ara yang sempat balik badan, sambil melambaikan tangan manja. Sambil bilang, kalau mereka bakal ketemu lagi besok. Abis itu, dia pergi sambil senyum, bikin cowok kita ikutan senyum dan mikir kalau cewek ini mulai naksir dia. Tapi pemandangan ini, malah bikin Huang Wuyong sama Jin Seok makin naik pitam. Huang Wuyong langsung nyamperin terus ngajak cowok kita ikut dia. Cowok kita ngelihatin mereka berdua, lalu mutusin buat ngerekrut mereka. Pas dia nanya sopan mereka mau kemana, Huang Wuyong maksa dia masuk ke mobil selagi dia masih bicara baik-baik. Bisa kalian tebak, anak-anak satu sekolah langsung tahu apa yang bakal nimpa cowok kita. Tapi buat dia, ini kesempatan emas. Tiba-tiba, dengar gak tuh? Suara raungan mesin bertenaga tinggi langsung memecah keheningan. Semua mata tertuju pada mobil sport merah menyala. Pengemudinya udah kayak lagi audisi film Fast and Furious. Dan tentu aja, orang itu gak lain adalah bapaknya cowok kita sendiri. Satu sekolah mendadak hening seketika, bahkan Huang Wuyong dan Jin Seok sampai melongo, seolah otak mereka masih ngelak buat memproses apa yang barusan terjadi. Bapaknya cowok kita emang definisi pamer yang sesungguhnya. Malu banget cowok kita langsung buru-buru jalan nyamperin bapaknya. Begitu dikasih tahu situasinya, bapaknya langsung nyengir lebar sambil kasih jempol, muji cowok kita dengan suara kencang, karena udah dapat teman baru. Hal ini bikin dia canggung setengah mati gara-gara antusiasme bapaknya yang kelewat dramatis. Gak pakai lama, bapaknya langsung oper gigi dan tancap gas dalam-dalam. Sebelum pergi, dia sempat teriak nyuruh cowok kita pulang cepat, bakal jadi mukjizat banget kalau orang itu bisa sampai rumah dengan selamat. Pas noleh ke Huang Wuyong dan Jin Seok,
Kedua cowok itu kelihatan murka banget seolah aksi bapaknya tadi adalah penghinaan besar buat keluarga mereka. Sampai Jin Seok nyeletuk, kalau cowok kita ini emang butuh dididik. Di tengah jalan menuju lokasi, cowok kita ngerasa suasana di dalam mobil hening banget dan otomatis penasaran mereka mau dibawa kemana. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Dari namanya sih jelas milik Daejong Group, dengan kata lain, itu perusahaan bapaknya Hwang Woo-yeong. Jin Seok langsung masuk ke dalam sambil nyuruh pengawalnya buat nunggu di luar aja. Cowok kita ngamatin si pengawal yang lagi diingetin tugasnya. Dia harus terus jagain Jin Seok di luar sekolah. Gak boleh lengah sedikit pun. Tapi Jin Seok cuek bebek aja dan cowok kita cuma bisa ngelihat wajah kecewa si pengawal. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung, cowok kita baru sadar kalau tempat itu adalah fasilitas latihan. Kepala pengawas di sana langsung datang buat nyambut Hwang Woo-yeong. Secara pribadi pas Hwang Woo-yeong nyuruh buat mosongin kandang nomor 3. Dia langsung nurut dan nunduk hormat sebelum pergi menyiapkan semuanya. Karena tahu apa yang bakal terjadi. Pria itu sempat berbisik ke cowok kita buat minta maaf aja sekarang. Sambil nambahin kalau dia bahkan udah pesenin ambulans. Cowok kita jelas gak paham apa maksud ucapan barusan. Tiba-tiba Hwang Woo-yeong teriak. Nanya kenapa dia malah melamun di sana. Kayaknya cowok kita mulai paham nih apa yang bakal menimpa dirinya. Begitu sampai di area ring khusus yang udah disiapin, cowok kita ngelihatin Hwang Woo-yeong yang mulai bersiap buat tarung. Melihat muka bingungnya, Jin Seok teriak dari atas dan bilang kalau udah lama banget gak ada orang masuk ke sini dengan ekspresi pelongo-pelongo kayak gitu. Pas cowok kita nanya apa ini, artinya dia bakal tanding sama Hwang Woo-yeong. Jin Seok malah ketawa licik mirip penjahat kelas teri. Dia bilang itu gak penting. Lalu nyuruh cowok kita buru-buru tanda tangan selagi Hwang Woo-yeong nunjuk kertas di meja. Dokumen itu adalah surat perjanjian antara kedua belah pihak. Intinya, apapun hasil atau cedera yang didapat nanti, gak ada yang boleh nuntut. Abis baca semuanya dengan jelas, cowok kita nanya apa Jin Seok beneran mau dia tanda tangan. Cowok itu malah ketawa, ngira cowok kita ketakutan. Dia beneran gak tahu aja badai apa yang bakal datang. Bahkan, dengan songongnya dia bilang semua urusan bisa beres asal cowok kita mau berlutut minta ampun kayak anjing. Nah, si bodoh ini beneran cari perkara. Jin Seok gak dapet reaksi takut yang dia pengen, makanya dia langsung ngatain cowok kita tolol. Padahal kita tahu siapa yang bakal bonyok. Sebelum mulai, cowok kita nanya santai apa gedung ini punya kamera pengawas. Mereka berdua kelihatan gak paham arah pertanyaannya. Tapi reaksi bingung itu udah jadi bukti kalau gak bakal ada rekaman selama pertarungan. Ngelihat cowok kita langsung tanda tangan tanpa ragu, Jin Seok ngejek sambil pamer kalau Hwang Woo-yeong bahkan pernah ngalahin juara nasional Korea. Kasarnya sih, dia baru aja nulis surat kematiannya sendiri. Tatapan mata cowok kita mendadak berubah dingin. Dia nyuruh Hwang Woo-yeong buat buruan tanda tangan bagiannya. Musuh kita ini beneran bakal habis. Minimal dapat jatah rawat inap 6 bulan penuh di rumah sakit. Karena ya, begitulah ramalan cuacanya di dalam ring tarung. Hwang Woo-yeong masih aja pasang muka belagu. Si goblok ini jelas gak tahu apa yang baru aja dia setuju. Sementara itu, cowok kita bersiap dengan sangat santai. Hwang Woo-yeong ngira sikap tenang itu adalah bentuk ketakutan. Dia bahkan ketawa remeh sebelum mulai ngedeketin cowok kita. Sepanjang waktu, cowok kita cuma bingung gimana cara beresin bocah ini tanpa bikin kegaduhan. Dia pun mulai menimbang semua opsi yang dia punya. Dia bisa saja langsung mengakhiri pertarungan ini dengan satu pukulan counter yang mematikan. Tapi efeknya bakal terlalu parah. Jadi opsi itu langsung dia coret. Pilihan berikutnya, dia bisa menghindar lalu mengincar bagian perut bawah lawan. Jelas cara itu bakal langsung menang. Tapi bisa bikin cedera organ dalam. Jadi opsi ini juga dicoret. Tokoh utama kita menganalisis ribuan skenario buat mengakhiri duel dalam sekejap. Tapi semuanya bakal bikin Hwang Woo-yeong luka parah. Tapi ini dia plot twistnya. Di saat protagonis kita sudah memikirkan semua skenario itu, Hwang Woo-yeong sebenarnya baru saja mulai mengayunkan satu pukulan lambatnya. Kembali fokus, karakter utama kita cuma memiringkan kepalanya sedikit tepat sebelum tinju itu mendarat. Hwang Woo-yeong langsung menyusul dengan pukulan uppercut. Tapi cowok kita melihat semuanya dalam mode lambat. Sama seperti sebelumnya, dia menghindar dengan santai sebelum pukulan mendarat. Sekarang, Hwang Woo-yeong dan gerombolannya langsung melongo. Mereka sama sekali tidak menyangka dia bisa menghindar secepat itu dari jarak sedekat ini.
Huang Wo yang buru-buru mundur untuk ambil jarak. Dia mengakui kemampuan protagonis kita lumayan juga, lalu bertanya apa dia sering olahraga. Tapi, jagoan kita cuma merespons dengan wajah datar andalannya, yang bikin Huang Wo yang makin emosi. Karena kesan, dia menyerang lagi, tapi malah berakhir kena tamparan keras tepat di wajahnya. Kalian pasti tidak menduga ini Huang Wo yang murka langsung menyerbu lagi, tapi malah kembali kena tampar secara brutal. Jelas, ini sudah bukan pertarungan lagi namanya. Protagonis kita terus menampar sambil mendidiknya, secara langsung. Orang ini benar-benar dipermalukan habis-habisan dan mendapat didikan moral yang sepertinya lupa diajarkan orang tuanya. Lain kali, dia pasti kapok cari gara-gara dengan lawan yang salah. Melihat semua orang melongo, protagonis kita malah sengaja memanaskan suasana dengan bilang kalau dia tadi cuma main-main. Dia baru saja mau pergi saat Jin Seok tiba-tiba menahan langkahnya. Jagoan kita kebingungan, tapi Jin Seok malah berlari mendekat sambil mendeklarasikan kalau mulai sekarang dia adalah tangan kanannya. Tentu saja, jagoan kita sama sekali tidak paham apa maksud omong kosong itu. Melihat reaksi ini, Jin Seok menanyakan pendapat pengawalnya, tapi si pengawal cuma diam saja. Meski protagonis kita masih bingung soal status tangan kanan itu, Jin Seok meyakinkan kalau dia bakal segera paham nanti. Jin Seok lalu bertanya, apa jagoan kita tahu siapa ayahnya? Seperti biasa, jagoan kita cuma pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Jin Seok tetap memaksanya ikut makan di restoran bintang 5 untuk merayakan kemenangan ini. Hal ini bikin sang protagonis heran, tapi dia berpikir misinya berjalan sesuai rencana. Akhirnya, protagonis kita pun pulang ke rumah. Ibunya langsung menyambutnya hangat. Sementara ayahnya menanyakan kabarnya hari ini, ya obrolan normal orang tua pada umumnya. Melihat anaknya tampak lelah, sang ibu bilang sudah menyiapkan makan malam, tapi protagonis kita menolak dengan sopan, karena sudah makan bareng temannya. Sang ibu menatap ayahnya, tapi pria itu cuma menggedikkan bahu tanda tidak tahu apa-apa. Begitu sampai di kamarnya, jagoan kita langsung merebahkan diri sambil memikirkan kembali obrolannya dengan Jin Seok tadi. Di restoran mewah tadi, Jin Seok mentraktirnya dan bahkan menyuruhnya makan sepuas yang dia mau. Protagonis kita harus mengakui kalau makanannya memang sangat lezat. Melihat ekspresinya, Jin Seok tertawa lepas. Hal itu membuat protagonis kita teringat sikap aneh Jin Seok sebelumnya, dan mulai curiga kalau cowok ini punya kepribadian ganda. Lagi pula, Jin Seok bilang tugas menjadi tangan kanan itu tidaklah berat dan biasa saja. Kerjaan dia cuma perlu menghajar siapa saja yang berani menantang posisinya, meski Jin Seok ragu bakal ada yang berani melakukannya. Protagonis kita paham maksudnya, tapi dia menambahkan kalau dirinya sama sekali tidak suka bertarung melawan pecundang lemah. Saat Jin Seok menjamin dia tidak akan melawan orang lemah, protagonis kita menyebut nama Jang Dongwo. Jin Seok terdiam sejenak seolah mencoba mengingat teman sekelasnya itu, lalu tertawa dan bilang kalau orang itu tidaklah lemah. Melihat rasa penasaran protagonis kita, Jin Seok menjelaskan kalau saat SMP dulu, dia adalah bagian dari geng Jang Dongwo. Jagoan kita jelas tidak paham. Jadi Jin Seok bertanya, apa dia tahu, apa itu pesuruh, tapi dia tetap saja bingung. Wajah Jin Seok berubah serius saat menceritakan kalau keluarga Jang Dongwo adalah salah satu dinasti hukum paling berpengaruh di Korea Selatan. Ayahnya adalah kepala jaksa di distrik pusat, sedangkan ibunya seorang hakim di pengadilan tinggi. Bayangkan saja repotnya kalau mereka berdua sampai bercerai lalu memperebutkan hak asuh anak. Singkat cerita, Jin Seok mengaku dulu dia selalu menuruti semua perintah Jang Dongwo layaknya seorang pesuruh sejati. Namun, semua itu berubah total setelah ayahnya sendiri mendapatkan jabatan baru yang lebih tinggi. Intinya, Jin Seok memberitahu kalau Korea adalah tempat di mana pengaruh dan latar belakang keluarga sangat menentukan segalanya. Kembali ke masa kini, jagoan kita bergumam bahwa misi ini akan jauh lebih rumit dari dugaannya. Tepat di saat itu, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Kedua orang tuanya masuk dengan wajah cemas, lalu bertanya apakah ada masalah di sekolah atau ada hal yang sedang mengganggu pikirannya. Jagoan kita terdiam sejenak sebelum menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Namun dari tatapan mereka, jelas orang tuanya tidak langsung percaya begitu saja. Akhirnya, protagonis kita mengaku kalau kehidupan di Korea Selatan agak rumit dan sangat berbeda dari apa yang dia pelajari di markas militer. Dia cemas, apakah dirinya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Mendengar keluhan itu,
Ayahnya langsung menegur keras dan memintanya untuk tidak membuat alasan cengeng seperti itu. Sang ayah bertanya, apa dia sudah lupa siapa jati dirinya yang sebenarnya, yang sukses membuatnya tersentak. Jagoan kita langsung berdiri tegap dan meminta maaf, karena sempat kehilangan fokus, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, mungkin begini rasanya didikan orang tua yang hebat. Orang tuanya pun bangga melihat tekadnya yang membara lagi. Dan setelah itu, protagonis kita langsung mulai berselancar di internet, membaca setiap postingan forum diskusi yang bisa dia temukan. Dia mengumpulkan informasi layaknya agen rahasia yang sedang menjalankan misi penting, demi bisa bertahan di sekolah barunya. Sambil berselancar, dia mengingat pelatihannya sebagai prajurit elit dan menegaskan bahwa kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Sementara itu, orang tuanya diam-diam mengawasinya dari balik pintu dengan perasaan bangga. Keesokan harinya di kelas, Jang Dongwoo tampak gelisah seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sambil menoleh ke jagoan kita, dia menunjukkan rasa cemas dan berharap tidak ada hal buruk yang menimpanya kemarin. Jagoan kita memperhatikan sikap penakut Jang Dongwoo ini. Rasanya sulit dipercaya, kalau cowok penakut ini dulunya sering merundung Jin Seok saat SMP. Karena penasaran, jagoan kita langsung bertanya belak-belakan, apakah dia dulunya seorang perundung. Dia menjelaskan kalau Jin Seok sudah menceritakan semuanya, termasuk soal dirinya yang jadi pesuruh pribadi Jang Dongwoo dulu. Jang Dongwoo tidak membantah, melainkan membuat alasan klasik kalau dulu dia masih terlalu muda dan kekanak-kanakan. Karakter utama kita menyuruhnya santai saja, karena itu semua masa lalu yang tidak dia pedulikan. Apalagi sekarang mereka berteman, yang membuat Jang Dongwoo sedikit terkejut mendengarnya. Sementara jagoan kita menganggap reaksi bingung itu wajar-wajar saja, Jang Dongwoo pun menerimanya, tapi tubuhnya langsung menegang begitu melihat Jin Seok berjalan mendekat ke arah mereka. Sebelum bicara hal lain, dia mengungkapkan rasa leganya karena tidak terjadi apa-apa pada protagonis kita kemarin. Mendengar itu, jagoan kita kembali menenangkannya agar tidak perlu khawatir. Dia mengingatkan kalau mereka sudah berteman sekarang, jadi tidak usah stres. Tepat saat itu, Jin Seok memanggilnya. Begitu melihatnya, jagoan kita dengan santai berterima kasih atas traktiran makan mewah kemarin, membuat sesi kelas langsung geger, karena biasanya tidak ada makan gratis dari orang kaya. Pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi saat jagoan kita menawarkan untuk ganti mentraktir, Jin Seok langsung memotong pembicaraan lalu menunjuk kursi Hwang Woo-yang agar dia duduk di sana. Di sanalah protagonis kita baru menyadari kalau Hwang Woo-yang tidak masuk sekolah hari ini. Melihatnya agak bimbang, Jin Seok langsung mendesak, kenapa dia malah melamun di sana. Tokoh utama kita sempat mematung sebelum tersadar kalau ini adalah perombakan hierarki kelas. Hal yang pernah dia baca saat riset dulu. Singkatnya, duduk di bangku Hwang Woo yang otomatis bikin dia jadi orang nomor 2 di kelas. Semua orang paham situasinya, kecuali si tokoh utama yang masih mengira semuanya aman-aman saja. Tapi ya sudahlah, pelajaran pun dimulai. Setelah 4 jam pelajaran, si tokoh utama mulai heran kenapa Hwang Woo-yang tidak masuk kelas. Seolah menjawab kebingungan itu, adegan beralih ke grup Daejeon. Di sana, Hwang Woo-yang lagi habis-habisan dihajar ayahnya. Pria itu murka karena putranya bahkan tidak becus menyelesaikan tugas sepele. Wajah Hwang Jachul menggelap saat membentak sang anak, menanyakan apa dia tahu berapa banyak uang yang sudah dibakar demi memasukkannya ke kelas khusus bersama protagonis kita. Sang sekretaris mencoba menenangkannya dengan berkata kalau Hwang Woo-yang pasti sudah kapok. Namun, pria tua itu masih saja tersulut emosi. Rupanya, dia ingin anaknya mendekati Jinsu, karena ayah anak itu calon kuat presiden berikutnya. Tugas putranya sebenarnya sederhana, cukup dekati dia saja. Tapi dia malah gagal total dan malah mempermalukan diri sendiri. Karena mual, Hwang Jachul mengusirnya dan berkata dia malas melihat wajahnya lagi. Begitu saja, Hwang Woo-yang langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu, Hwang Jachul menanyakan hasil penyelidikan sekretarisnya tentang si tokoh utama. Sang sekretaris pun membeberkan latar belakang protagonis kita. Ayahnya, Kang Stef, punya perusahaan multinasional yang mengelola Koin 11 dan menjalankan program keamanan di berbagai negara. Awalnya, ayah Hwang Woo-yang tampak melunak dan bahkan menyarankan untuk mengundang ayah protagonis kita makan bersama di suatu tempat. Tapi pas ditanya lokasinya, dia malah minta bawa ayah si MC ke sasana olahraga. Serius, kalian pasti tahu kan
kalau ini pertanda buruk. Dan sekretarisnya pun langsung paham tugasnya. Ayah Wang Woyong cuma ingin memberi peringatan bagi siapapun pengusik bisnisnya di sekolah. Lei Ara melambaikan tangan berpamitan pada tokoh utama kita seperti biasa. Tiba-tiba, pengawal Jin Suk berbisik memperingatkan tokoh utama kita agar selalu waspada dan menjaga orang tuanya dengan baik. Tentu saja, dia bingung dengan maksud ucapan mendadak itu. Jin Suk hanya berkata mereka akan bertemu lagi besok sebelum akhirnya pergi sambil melihat mereka menjauh. Tokoh utama kita mulai kepikiran tentang peringatan aneh soal orang tuanya tadi. Tidak lama kemudian, sang ayah datang menjemputnya. Seperti biasa, pria itu terlihat sangat energi hingga membuat anaknya tidak bisa berkata-kata. Malam harinya, saat makan malam, tokoh utama kita makan dengan tenang sementara orang tuanya asik mengobrol. Kehangatan keluarga itu tiba-tiba terusik oleh ketukan pelan di pintu rumah mereka. Sontak, mereka heran siapa yang bertamu malam-malam begini. Di balik pintu berdiri sekretaris dari grup Daejeon. Tokoh utama kita seketika merasa tidak enak. Tapi ayahnya bersikeras mendengarkan alasan kedatangan pria itu di jam selarut ini. Tanpa basa-basi, sekretaris itu menuduh kalau tokoh utama kita sudah memukuli sang pewaris tunggal, anak bosnya. Kedua orang tuanya syok dan langsung menatapnya dengan heran. Tokoh utama kita menegang. Benar-benar tidak paham bagaimana masalah sepele ini bisa membesar secepat itu. Melihat situasi yang menegang, sang sekretaris menjelaskan kalau ayah Wang Woyong tidak berniat memperpanjang masalah ini dan hanya ingin mengobrol santai sambil makan. Mendengar itu, kedua orang tuanya pun lega karena mengira ini cuma pertengkaran biasa antar anak-anak. Selesai bicara, sang sekretaris meminta ayah protagonis ikut bersamanya menemui sang ketua. Jika ada waktu luang, pria itu langsung setuju tanpa ragu, bahkan terlalu cepat hingga terkesan mencurigakan. Tokoh utama kita berniat ikut pergi, tapi ayahnya melarang keras dan memintanya tetap di rumah. Saat itu juga, dia dan ibunya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Adegan bergeser ke kantor grup Daejeon. Sang sekretaris menuntun jalan, menemui pimpinan mereka. Sesuai dugaan, tidak ada hidangan makanan sama sekali di sana. Begitu ayah protagonis masuk, ayah Wang Woyong langsung memakinya dengan berat, menuduh kalau anak tidak tahu diri miliknya, sudah menghajar putranya. Sombong sekali pria ini. Tapi ayah protagonis sama sekali tidak gentar. Lalu, ayah Wang Woyong bertanya apa rencananya untuk ganti rugi. Ayah protagonis justru menyarankan pria itu membuat penawaran karena anaknya adalah korban sebenarnya. Benar saja, dia menuntut agar tokoh utama dikeluarkan dari sekolah. Menurutnya, hanya dengan cara itulah dia mau melupakan kejadian memalukan tersebut. Mendengar tuntutan itu, ayah protagonis berkata kalau hal tersebut sulit dilakukan karena istrinya bersikeras menyekolahkan anak mereka di sana. Ayah Wang Woyong tentu tidak suka jawaban penolakan itu, jadi dia mulai mengancam agar menyetujuinya selagi dia masih bicara baik-baik. Kata-kata persis yang pernah diucapkan anaknya sebelum habis dihajar tokoh utama kita. Tapi tenang, ayah si tokoh utama ini memang beda kelas. Dia tidak gentar sedikit pun dan memperingatkan pria itu agar tidak bertindak bodoh. Imbasnya, sebuah bogem mentah langsung mendarat di wajahnya. Meski terkena pukulan telat, dia tidak bereaksi sama sekali yang tentu saja membuat ayah Wang Woyong semakin murka. Pria tua itu pun menghajarnya habis-habisan tanpa ampun, sementara sang ayah diam saja tanpa berniat membalas serangannya. Tentu saja hal itu membuat ayah Wang Woyong mengira lawannya lemah dan pengecut. After puas melampiaskan amarahnya, dia mengancam akan membuat keluarga mereka diusir dan tidak bisa kembali ke negara ini. Pria sombong ini tidak tahu saja kalau dia baru saja memicu kemarahan sosok yang salah. Karena tidak mendapat reaksi apapun, dia pergi sambil memerintahkan sekretarisnya untuk membawa pria itu ke rumah sakit dan memberinya uang pengobatan. Sekretaris itu pun membawa ayah protagonis ke rumah sakit terbaik di kota. Di sana, dia menyerahkan beberapa lembar cek senilai 10 juta won untuk biaya pengobatan. Saat ayah protagonis tampak ragu, sang sekretaris meyakinkan kalau itu sudah lebih dari cukup dan memintanya tidak melapor ke polisi karena aparat sudah berada di bawah kendali grup mereka. Merasa muak, ayah protagonis pun memilih pergi tanpa suara. Tapi sebelum melangkah pergi, dia menyambar lembaran cek tersebut dari tangan sekretaris itu. Melihatnya pergi, sang sekretaris mengejeknya sebagai pecundang malang. Setibanya di rumah, istri dan anaknya sudah menunggu dengan cemas.
Tokoh utama kita terkejut melihat kondisi ayahnya yang babak belur, tapi ayahnya menenangkan agar tidak perlu cemas. Bagaimanapun, dia mantan tentara yang pernah mengalami hal jauh lebih buruk, sementara itu, istrinya sangat marah dan tatapannya mengisyaratkan akan ada masalah besar bagi musuh mereka. Benar saja, sang suami langsung mengunci diri di ruang kerjanya dalam waktu sangat singkat. Dia meretas server utama grup Daijen karena berani mengancam keselamatan keluarganya. Dia akan menunjukkan sebuah kehancuran yang lebih mengerikan dari neraka. Keesokan paginya di kantor grup Daijen, sang pimpinan sedang santai menikmati kopi paginya tanpa tahu badai besar siap menghantamnya. Tiba-tiba sekretarisnya mendobrak masuk tanpa mengetuk pintu, membuatnya bertanya kenapa dia terlihat panik ketakutan setengah mati seperti itu. Dengan keringat bercucuran, sekretaris itu mengabarkan kalau situasi sedang kacau luar biasa. Saat tahu seluruh server mati total, ayah Wang Woyong membentak menanyakan kinerja tim teknologi informasi mereka yang komputernya mendadak padam semua. Tidak hanya itu, semua portal ditutup dan mereka dibanjiri permintaan pengembalian dana. Pada saat yang sama, telepon genggam sang pimpinan mulai berdering kencang. Begitu diangkat, dia langsung menyesalinya karena pihak bank mengabarkan kalau semua rekening mereka dibekukan. Benar-benar tamat riwayatnya, dan ketakutan itu terlihat jelas di matanya. Malam harinya, pria itu terduduk lemas di mejanya, mencoba memahami bagaimana segalanya bisa hancur berantakan dalam semalam. Tepat saat itu, seseorang melangkah masuk ke ruangannya. Tanpa melihat, dia nanya apa sudah ada tanda-tanda solusi. Karena nggak ada jawaban, dia menoleh dan langsung membeliku syok. Sosok wanita yang berdiri di kantornya ternyata adalah ibu dari protagonis kita sendiri. Ayah Wang Woyong jelas langsung menuntut penjelasan siapa dia dan bagaimana bisa lolos dari keamanan. Wanita itu cuma menjawab dengan santai bahwa dia sudah membuat mereka semua tertidur. Ditambah lagi, sistem pengawasan perusahaan juga mati total. Mendengar ini, ayah Wang Woyong langsung murka. Emosinya yang sudah meluap hari ini membuat dia berpikir wanita ini adalah sasaran empuk buat pelampiasan. Tapi ampun deh, dia salah besar. Wanita itu dengan mudah menekannya ke lantai, dan anehnya, dia sama sekali nggak bisa berkutik. Sambil sengaja merendahkan suaranya, dia bertanya apa pria itu tahu siapa yang baru saja dia usir. Sembari mengambil sesuatu, dia menjelaskan kalau biasanya ini adalah bagian di mana dia menghabisi targetnya. Tapi untunglah, suaminya selalu menegaskan kalau memberi izin membunuh itu salah. Jadi, dia datang dengan alternatif lain yang gak kalah epik. Karena sudah berani mengancam suami dan putranya, dia bakal menidurkan pria itu selama 3 tahun penuh, agar anak tersayangnya bisa lulus sekolah dengan tenang tanpa gangguan. Punya orang tua seperti ini, protagonis kita resmi jadi anak paling aman di bumi. Keesokan harinya, si karakter utama kita ini sudah bersiap-siap berangkat sekolah. Saat pamit mau berangkat, dia berbalik dan melihat kedua orang tuanya bertingkah ceria seperti biasa. Sementara ibunya mengucapkan selamat belajar. Ngomong-ngomong, protagonis kita sebenarnya berniat meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Tapi, ibunya meyakinkan kalau dia nggak perlu khawatir, membocorkan bahwa dia dan ayahnya sudah menyelesaikan semuanya, jadi berangkat saja tanpa beban. Sekarang, protagonis kita malah dibuat makin bingung setengah mati. Lanjut di sekolah, suasana kelas tampak ramai seperti biasa, sembari asyik mengobrol dengan temannya. Lei Ara tiba-tiba menoleh dan menyadari kalau protagonis kita sedang memperhatikannya dari jauh. Jadi, dia pun melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Protagonis kita membalas dengan sopan, sambil teringat ucapan Jinsu, kalau Korea Selatan adalah tipe negara di mana keluarga bisa mencampuri urusan apa saja. Dia sadar hal ini bakal bikin misinya makin sulit. Membuyarkan lamunannya, Jinsuk tiba-tiba mendekat dan bertanya, apa dia sudah dengar kabar terbaru hari ini? Katanya, ini ada hubungannya dengan ayah Wang Woyong. Jinsuk menjelaskan kalau sesuatu yang buruk terjadi pada pria itu, bahkan perusahaannya sekarang mulai terkena imbasnya. Karakter utama kita benar-benar terkejut mendengar kabar mendadak ini. Jinsuk terus lanjut bergosip, menduga kalau pria itu mungkin kena stroke, serangan jantung, atau ya sejenisnya lah. Detik ini juga dia langsung ingat ucapan ibunya semalam. Jangan-jangan, ini ulah kedua orang tuanya? Gila sih, kalau sampai benar terjadi. Tapi karena belum yakin, dia langsung menepis pikiran liar itu. Tepat saat itu, seseorang kembali membuyarkan lamunannya,
untuk yang kedua kali. Ternyata itu Leara, yang dengan bersemangat bertanya, apa dia punya rencana akhir pekan ini. Melihat itu, Jinsuk langsung menyela dan bertanya apa Ara mau mengajaknya pergi. Ara mengangguk riang lalu menjelaskan kalau ini tentang pesta ulang tahunnya. Tentu saja Jinsuk tidak menyukai ide itu, meski dia menyembunyikannya dengan sangat rapi. Tapi melihat ekspresi bingung cowok kita, Ara bisa menebak kalau dia belum pernah datang ke pesta ulang tahun. Makanya, Ara langsung mengundangnya secara pribadi dengan sangat antusias. Protagonis kita berjanji akan datang. Jadi Ara bilang bakal mengirimkan lokasinya lewat pesan singkat nanti. Setelah Ara pergi, Jinsuk terus menatap tajam ke arah protagonis kita. Dia jelas-jelas sangat kesal dengan perhatian berlebih yang didapatkan cowok baru itu. Gak lama kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya masuk kelas. Wang Wu yang pertama-tama mengedarkan pandangan dan langsung tersentak kaget karena melihat protagonis kita sedang asyik duduk santai di kursi biasanya. Tapi, dia memilih berjalan diam-diam ke kursi lain, mengabaikan pertanyaan penuh kekhawatiran Ara tentang ayahnya. Protagonis kita sendiri terus mengawasinya dengan sangat lekat. Sore harinya sepulang sekolah, protagonis kita tampak berdiri menunggu di luar. Setelah menunggu cukup lama, dia teringat ayahnya dan menduga kalau sang ayah mungkin tidak menjemput karena masih masa pemulihan. Tepat pada saat itu, lamunannya kembali pecah karena ada suara yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah sekelompok teman sekelasnya sendiri. Siswi di tengah bertanya dengan gugup apa dia mau pulang sendirian. Protagonis kita pun menjawab apa adanya. Mendengar hal itu, si gadis langsung menawari apa dia mau ikut bersama mereka naik bus bareng. Karena merasa nggak ada masalah, dia langsung setuju saja. Melihat respon positif itu, sang gadis langsung mengambil kesempatan emas untuk memperkenalkan gengnya. Yang paling depan namanya Shin Yun-ha. Lalu cowok di sebelahnya adalah Seo Dong-jun. Sahabatnya bernama Jeon Ye-ju, dan mereka berdua langsung menyapa protagonis kita dengan sangat ramah hampir bersamaan. Kang Jian membalas dengan sopan, kalau dia juga senang bisa berkenalan dengan mereka. Beralih topik, Shin Yun-ha kemudian bertanya di mana tempat tinggal protagonis kita. Dia menjawab, kalau dia tinggal di Banpo Blue Tower. Reaksi heboh mereka sudah bisa ditebak, membuat protagonis kita heran sendiri. Shin Yun-ha menjelaskan kalau dia pasti sangat kaya karena Banpo Blue Tower adalah kompleks apartemen termahal di kota itu. Seperti anak orang kaya pada umumnya, cowok kita menjawab santai kalau tempat itu punya orang tuanya. Meskipun begitu, Shin Yun-ha bilang kalau tempat bimbingan belajar mereka dekat dari sana, jadi mereka bisa naik bus yang sama. Dia juga menambahkan kalau tahu kedai tteokbokki yang enak di depan tempat bimbel. Dia jelas sedang mengajak protagonis kita buat nongkrong bareng. Namun, cowok kita malah bingung setengah mati karena sama sekali tidak tahu apa itu tteokbokki. Melihat reaksinya, Shin Yun-ha tetap mengajaknya ikut dan diam-diam merasa sangat bersemangat. Adegan lalu berpindah ke dalam kedai, di mana meja mereka sudah dipenuhi berbagai macam makanan lezat. Jeon Ye-ju mengambil satu gigitan dan memuji kalau kedai ini menyajikan tteokbokki paling mantap seantero kota. Shin Yun-ha mengiyakan sebelum mengalihkan pandangannya ke arah protagonis kita. Tampaknya cowok kita belum menyentuh makanannya sama sekali, membuat gadis itu bertanya-tanya apa ini kali pertama dia mencobanya. Protagonis kita cuma menggelengkan kepala dalam diam sebagai jawaban. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, rasa pedasnya luar biasa gila, sampai-sampai rasanya seperti terbakar api. Melihat itu, Shin Yun-ha langsung menuangkan air minum untuknya. Beda dengan teman-temannya yang malah asyik menertawakan reaksinya seolah itu hal terlucu di dunia. Setelah minum, untuk menenangkan diri, protagonis kita mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, Jeon Ye-ju heran karena protagonis kita bisa langsung akrab di sekolah dengan cepat. Seo Dong-jun menimpal, menyebut sangat mengejutkan. Bagaimana murid baru pindahan sepertinya sudah bisa nongkrong bareng Jinsuk dan Hwang Woo-young. Walaupun mereka semua berada di kelas khusus, Shin Yun-ha menjelaskan kalau mereka ini sangat berbeda dari orang-orang seperti Jinsuk dan kelompok elitnya. Mendengar hal itu, protagonis kita bertanya apa maksudnya dan meminta penjelasan. Gadis itu terdiam sejenak sebelum berterus terang kalau posisi mereka masih jauh di bawah level Jinsuk dan kroninya. Meskipun begitu, Jeon Ye-ju langsung menyela dan menegaskan kalau Shin Yun-ha tetaplah murid paling pintar peringkat 1 di seluruh sekolah. Tapi Shin Yun-ha merasa itu bukan hal istimewa
karena menurutnya sudah sangat wajar kalau dia mengalahkan anak-anak kaya manja itu. Nah, disinilah protagonis kita langsung tersadar kalau Shin Yun-ha dan teman-temannya ternyata tidak pernah terdaftar di berkas informasi rahasia yang dia terima kemarin. Dengan kata lain, mereka hanyalah siswa biasa yang kebetulan sekolah di sana. Pokoknya, mereka lanjut asik mengobrol, sampai tiba-tiba segerombolan berandalan pembuat onar masuk paksa ke dalam kedai. Gerombolan itu langsung mencibir sinis, heran kenapa anak-anak dari sekolah elit begini mau nongkrong di tempat kumuh. Protagonis kita cuma bisa melongo kebingungan melihat tingkah mereka. Para pembuat onar itu langsung menatap tajam ke arahnya, menuduh murid seperti dia cuma bikin rusuh dan memenuhi sisi restoran sendirian. Padahal kocaknya, cuma mereka satu-satunya pelanggan yang tersisa di sana. Shin Yuna dan temannya merasa terintimidasi lalu memilih diam. Hal itu malah bikin para preman ini makin besar kepala dan menantang karena merasa dikacangin. Tingkah mereka jelas memancing emosi MC kita, sangat menyebalkan. Sadar situasi memanas, Seo-jun langsung mengajak semuanya untuk pergi. Tapi langkah mereka langsung dihadang salah satu preman itu. Karena malas ribut, dia dengan tenang menjelaskan kalau mereka memang sudah selesai makan makanya mau pulang. Sayangnya, si preman tetap keras kepala dan mau melepaskan mereka. Dia beralasan karena mereka bersekolah di tempat elit. Sudah sewajarnya mereka yang bayarin makanannya di titik ini. Batas kesabaran MC kita akhirnya habis juga. Sambil mencengkeram tangan si bodoh itu, dia menyindir apa mereka ini pengemis jalanan. Sontak gerombolan itu kaget dan si preman buru-buru menyentak tangannya agar lepas dari genggaman MC kita. Mereka sama sekali gak menyangka bakal ketemu bocah senekat ini. MC kita cuma diam tak menanggapi. Begitu si preman keceplosan, kalau mereka biasa memeras murid lain demi makan gratis, barulah MC kita paham situasinya. Dia sadar mereka ini kawanan pencuri, bukan pengemis biasa, benar-benar memuakkan. Meski begitu, si preman tetap maksa minta uang kalau mau Shin Yuna dan temannya bisa pergi ke tempat les dengan tenang. Tepat setelah kalimat itu terucap, suasana di sana langsung berubah mencekam. Mendengar ancaman itu, MC kita gantian menahan si preman dan mengajak mereka mengobrol santai di luar restoran. Paham kalau keadaan bakal kacau, Shin Yuna langsung menawarkan diri untuk membayar semuanya agar keributan ini tidak makin membesar. Dia beralasan kalau MC kita ini murid pindahan baru yang belum paham aturan main di daerah tersebut. Si preman merasa terhibur dan mengejek apakah MC kita cuma mau sok jagon di depan wanita demi terlihat keren. Tapi MC kita langsung menahan Shin Yuna dan memintanya untuk tetap tenang. Sambil bersedekap dada, Kang Gyun sesumbar kepada gerombolan itu kalau orang tuanya sangat kaya dan tinggal di lantai elit Banpo Tower. Jelas saja perkataan itu sukses bikin mereka semua melongo. Shin Yuna dan temannya memang tahu dia kaya, tapi lantai elit itu benar-benar level mahalnya, gak masuk akal. Seolah ingin membuktikannya langsung, MC kita dengan santai mengeluarkan segepok uang tunai dari sakunya. Nah, sekarang dia menantang para preman itu untuk mengobrol di luar. Siap-siap ya, sepertinya habis ini bakal ada yang kena bantai habis-habisan. Sesampainya di luar, MC kita diam-diam mengamati sekitar dan menyadari tidak ada kamera pengawas satupun di dekat situ. Sementara itu, salah satu anak buah preman heran kenapa dia bisa seyakin itu. Preman lain menyahut santai menyuruhnya tidak usah peduli. Saat mereka asik berdiskusi tentang mangsa empuk ini, MC kita malah sedang melamun memikirkan hal lain. Seperti biasa, dia memikirkan beberapa cara cepat untuk mengakhiri perkelahian ini, tapi dia buru-buru tersadar kalau opsi itu terlalu ekstrim karena musuhnya cuma bocah labin. Jadi dia harus sedikit menahan diri. Tiba-tiba, salah satu dari mereka maju dengan gaya sok keren seolah dia adalah pahlawan terpilih sambil menantang apakah MC kita tahu sedang berurusan dengan siapa. Dia menerjang maju dengan kepalan tangan kuat, bangga berteriak kalau mereka adalah atlet dari tim tinju SMS Zone. Tapi MC kita dengan santai menghindari pukulan itu hanya dengan memiringkan kepala. Sontak semuanya langsung melongo. MC kita langsung mengejeknya, bertanya apa dia layak disebut petinju karena gerakannya yang lambat mirip nenek-nenek. Ngamuk karena dihina. Si preman melayangkan pukulan lagi, tapi kali ini langsung dibalas uppercut super mematikan. Seketika itu juga, si preman pingsan, tumbang seketika. Bos mereka kaget bukan main temannya KO hanya sekali pukul. Gerombolan preman itu sekarang mulai panik.
membuat bos mereka menyuruh anak buahnya berhenti menyerang Temce kita tanpa kebingungan, hingga akhirnya si bos bertanya, apakah dia kenal yang namanya Woyong. Begitu MC kita mengiyakan, si bos langsung menyombongkan diri dan berkata, kalau Woyong dulunya anggota tim tinju mereka. Dia sama sekali tidak tahu kalau MC kita pernah menampar Woyong sampai pingsan. Dengan angkuh, si bos preman menuntut uang jaminan bulanan sebesar 500.000 won. Menurutnya, cuma itu satu-satunya cara agar masalah ini dianggap selesai. MC kita menyipitkan matanya, sadar kalau orang di depannya ini jauh lebih licik dibanding yang lain. Si bos preman mengancam agar dia berpikir baik-baik jika tidak ingin berakhir babak belur. Melihat MC kita hanya diam saja, si bos menganggap itu sebagai sinyal untuk menyerang. Dia langsung merangsak maju sambil meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Tapi MC kita bisa menghindari semua pukulan lurus itu dengan sangat mudah. Dia cuma menonton santai saat lawannya bersiap melayangkan serangan uparcut. Melihat MC kita cuma berdiri diam, Shin Yuna dan temannya cemas setengah mati. Tapi sedetik kemudian, mata mereka langsung membelalak kaget karena MC kita dengan gampang menghentikan pukulan si preman pakai kakinya. Melihat hal itu, si preman makin murka dan berteriak akan memberi pelajaran berharga pada MC kita. Namun, tepat di saat genting itu, polisi tiba-tiba datang. Melihat kedatangan petugas, kawanan preman itu langsung lari kocar-kacir, meninggalkan satu temannya yang masih pingsan. MC kita yang melihat hal itu perlahan mengambil ponsel dari kantongnya. Lalu dengan presisi secepat kilat, dia melempar ponselnya tepat ke kepala si bos preman sampai tersungkur. Kalian gak bakal nyangka akurasinya semantap itu. Salah satu polisi bergegas mendekat lalu langsung memborgol tangannya. Akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi, dan di ruang tunggu, si bos preman tampak sangat emosi memandangi MC kita. Sementara itu, petugas kepolisian sedang mencatat kesaksian dari Shin Yuna dan teman-temannya. Mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya, termasuk aksi pemerasan uang yang dilakukan kawanan preman tersebut. Mendengar laporan itu, polisi menegaskan kalau tindakan pemerasan adalah kasus hukum yang serius. Si bos preman langsung memutarbalikkan fakta dengan dalih hanya mau pinjam uang. Lalu bertanya dengan polos apa hal itu dilarang antar murid. Pak polisi tampak sangat kelelahan menghadapi drama para remaja ini, namun Shin Yuna tetap bersikeras menegaskan kalau merekalah korban yang sebenarnya. Si bos preman langsung membalas perkataan itu sambil menunjuk temannya yang masih pingsan, menanyakan apa temannya itu bukan termasuk korban juga. Rekan-rekannya berteriak membela diri kalau mereka terpaksa membalas karena gerombolan preman itu yang mengeroyok MC kita duluan. Tapi Pak polisi akhirnya kesal mendengar keributan itu dan mengancam akan menulis ulang seluruh laporan mereka dari awal. Sontak, kedua belah pihak langsung terdiam. Hening seketika MC kita hanya bisa menghela napas dalam hati meratapi masalah ini. Beberapa saat kemudian, guru dari gerombolan preman itu tiba di kantor polisi. Begitu mata mereka saling bertatap muka, si bos preman tahu kalau dia tamat. Melihat situasi itu, sang guru langsung meminta maaf atas ulah muridnya dan bertanya apakah si anak berbuat ulah yang parah. Beruntung, polisi menjawab kalau dia tidak berbuat kekacauan besar. Mendengar hal itu, sang guru kembali meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan mendidik muridnya lebih ketat lagi. Namun polisi memaklumi karena ternyata sang guru merupakan sosok yang cukup terkenal. Tanpa basa-basi lagi, Su Seong-su langsung menghampiri muridnya, lalu menjewer telinganya dengan keras, memarahinya habis-habisan karena malah terlibat perkelahian, padahal laga debutnya sudah sangat dekat. Sesaat kemudian, dia sempat melirik ke arah MC kita. Karena tidak mendapat reaksi apa-apa, Chow Yun-woo akhirnya pergi sambil terus menyerit si preman dengan menjewer kupingnya. Setelah kepergian mereka, polisi memberitahu semuanya kalau mereka baru boleh pulang jika orang tua mereka datang menjemput. Tak lama kemudian, ayah MC kita pun tiba di sana. Melihat wajah putranya yang datar tanpa ekspresi, pria itu langsung tersenyum hangat dan mengajak dia pulang ke rumah. Tapi setibanya mereka di sana, senyuman hangat sang ayah langsung hilang tanpa sisa setelah mendengar semua kebenaran tentang kejadian mengerikan hari itu. Sang protagonis langsung meminta maaf secara tulus, sementara ibunya membela dengan bersikeras bahwa anaknya cuma berniat menolong temannya sendiri. Meskipun begitu, suaminya menegaskan hal itu tetap tidak bisa dibenarkan, karena sang protagonis harusnya bereskan masalah sebelum polisi ikut campur. Soalnya di Korea Selatan,
Semua tindakan pasti terekam kamera, membuat protagonis kita terpaksa meminta maaf sekali lagi. Melihat wajah lesu anaknya, sang ibu langsung menenangkan dan menyuruhnya tidak khawatir, karena semua masalah Tom berakhir dengan baik-baik saja. Begitu sang protagonis bergumam bahwa segalanya jauh lebih rumit di Korea Selatan, ayahnya langsung menyela ketus dan bertanya, apakah dia sedang mencari alasan lagi. Sang protagonis langsung menyangkalnya dan bersumpah layaknya prajurit militer terlatih, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan masalah konyol ini terulang kembali. Malam itu, dia kembali duduk di depan komputer untuk mulai menyelidiki sistem kepolisian dan hukum kekerasan sekolah secara mendalam. Keesokan harinya, sang protagonis memilih naik bus umum untuk berangkat ke sekolah. Keputusan ini diambil karena dia bersikeras ingin mandiri dari sekarang dan melarang sang ayah untuk menjemputnya lagi sepulang sekolah. Nah, pas sampai di area gerbang, mendadak sang protagonis melihat perundung yang kemarin sedang asyik berdiri mengobrol bersama Hwang Woo-young. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi begitu si pembuli sadar sedang diperhatikan, dia langsung lari ngacir, sehingga protagonis kita pun melangkah mendekati Hwang Woo-young. Dengan sikap super sopan, sang protagonis bertanya apa yang mereka bicarakan. Jelas sekali mereka membahas dirinya. Tapi Hwang Woo-young membalas dingin, kalau itu bukan urusannya. Dia pun pergi berlalu. Tiba-tiba, Shin Yun-ha dan kawan-kawannya mendekat. Tak lama sebelum mobil mewah Jin Suk ikut memasuki gerbang sekolah. Pria sombong itu turun santai dari mobil mewahnya dan langsung menatap tajam sang protagonis, seolah-olah temannya itu sudah berbuat dosa besar. Begitu mereka masuk ke ruang kelas dan duduk, Jin Suk langsung menyindir ketus sejak kapan dia mulai bergaul dengan orang-orang miskin itu. Kang Gyun langsung bingung dan menegaskan kalau mereka kan teman sekelas. Mendengar protes itu, Jin Suk bersikeras kalau berteman itu harus dengan yang selevel dan menegaskan protagonis kita tidak pantas berkumpul bersama anak-anak rendahan seperti Shin Yun-ha dan kawan-kawannya. Mendengar ocehan itu, sang protagonis cuma bisa menatap kosong sambil heran sendiri di dalam hati, apa sebenarnya isi otak anak ini. Tapi tanpa peduli, Jin Suk langsung memperingatkan dia agar jangan memancing emosinya sebelum ponsel mereka berdua tiba-tiba bergetar bersamaan. Saat memeriksa grup obrolan bersama, ternyata Lei Ara mengirimkan detail lokasi pesta ulang tahunnya. Gadis itu bersama teman-temannya terlihat sangat berharap protagonis kita bisa ikut datang. Seperti biasa, sang protagonis membalas pesan itu dengan sangat ramah, yang seketika membuat emosi Jin Suk langsung tersulut membara. Siangnya di kantin, protagonis kita sedang lahap menyantap makanannya seperti orang yang kelaparan bertahun-tahun. Saat Shin Yun-ha dan temannya berniat ikut bergabung di meja itu, mendadak Jin Suk muncul dari belakang dan menyuruh mereka pergi tanpa ragu sedikit pun. Takut cari masalah, gadis-gadis itu pun langsung pindah mencari meja lain. Sekarang tersisa berdua saja. Jin Suk dengan sinis bertanya, apakah protagonis kita tidak peka dan tidak bisa memberi mereka sedikit peringatan? Dia ngoceh kalau mereka bakal terus mendekat jika sang protagonis selalu bersikap terlalu baik dan gampang didekati. Sambil terus mengoceh, dia bahkan menyamakan gerombolan Shin Yun-ha seperti kawanan hina lapar. Sementara protagonis kita cuma diam menyimak tanpa berkata apa-apa. Tak berselang lama, Lei Ara tiba-tiba muncul dan bertanya, apakah sang protagonis sudah melihat unggahan TikTok terbarunya. Sekalian mengingatkan cowok itu agar jangan sampai absen dari pesta ulang tahunnya nanti. Tentu saja, sang protagonis membalas ajakan manis itu dengan sopan. Melihat respon itu, teman-teman Lei Ara langsung menggoda dan meledek bahwa sang protagonis pasti senang karena sedang diincar secara agresif. Mendengar godaan centil itu, Jin Suk pun akhirnya merasa muak dan memutuskan pergi sambil menyuruh sang protagonis untuk menghabiskan seluruh sisa makanan di meja. Sang protagonis hanya bisa menatap punggungnya dengan kesal, lalu membatin mengatai Jin Suk bajingan karena menyuruhnya membuang-buang makanan lezat ini. Dia sempat bingung memikirkan cara mengatasinya, hingga sebuah pertanyaan krusial tiba-tiba melintas di pikirannya. Apakah dia beneran sanggup menghabiskan 2 nampan penuh makanan ini sendirian? Nah guys, mari kita lompat ke waktu sepulang sekolah. Saat sang protagonis bersiap pulang naik bus bersama Shin Yun-ha dan kawan-kawannya, mendadak Jin Suk datang menginterupsi perjalanan mereka dan menyuruhnya masuk ke mobilnya saja. Sang protagonis mengucapkan terima kasih atas tawaran tumpangan gratis itu. Namun tetap bersikeras ingin pulang naik bus. Si bajingan sombong itu
malah mendengus kesan dan menegaskan kalau tawarannya tadi bukanlah sebuah pertanyaan pilihan. Jelas sekali sang protagonis sangat membenci paksaan ini, tapi demi menghindari keributan di depan teman-temannya, dia terpaksa mengalah dan ikut. Setelah berada di dalam mobil, Jin-suk langsung membuka obrolan dengan nada ketus, mengingatkan protagonis kita tentang perintahnya untuk menjauhi Shin Yun-ha dan kelompok temannya itu. Pada titik ini, sang protagonis beneran mulai menganggap sikap Jin-suk ini sangat mengganggu dan menyebalkan loh. Tanpa menunggu jawaban, Jin-suk seenaknya melarang protagonis kita datang ke pesta ulang tahun Lee Ara besok. Alasan konyolnya adalah karena hal itu membuat matanya sepet. Padahal sang protagonis sendiri masih bingung letak masalahnya ada di mana. Ketika sang protagonis meminta penjelasan yang masuk akal, Jin-suk akhirnya berterus terang kalau dia sangat risih melihat Lee Ara bersikap terlalu manis pada cowok lain. Saat ini juga, sang protagonis benar-benar yakin kalau anak kaya ini sudah tidak waras. Apalagi saat Jin-suk melantur bahwa keluarga mereka berdua sangat dekat dan sudah merencanakan masa depan bersama. Sang protagonis pun malah menjadi makin kebingungan setengah mati. Bahkan sampai curiga jangan-jangan bocah gila ini sedang berbicara memakai sandi rahasia. Melihat lawan bicaranya masih Cinggu tidak paham, Jin-suk akhirnya membeberkan kenyataan konyol yang sebenarnya. Dengar ini guys, katanya Lee Ara bakal jadi istrinya kelak. Jadi dia kesal melihat gadis itu dekat dengan cowok lain. Diamnya sang protagonis membuat Jin-suk emosi dan bertanya, apa dia merasa tersinggung. Alih-alih takut, sang protagonis dengan santai malah menyindir bahwa Jin-suk bertingkah norak begini karena merasa minder dan cemburu buta. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, sang protagonis langsung menyuruh sopir pribadi itu untuk menepi sekarang juga. Mendengar itu, Jin-suk langsung meledak amarahnya sambil membentak, apakah protagonis kita beneran berani bersikap kurang ajar padanya? Sebagai jawaban, sang protagonis cuma memberinya tatapan mata yang luar biasa dingin hingga sanggup membuatnya lisih kayak ciut seketika. Dia langsung melangkah keluar dari mobil sambil sempat memperingatkan kalau cara berteman itu tidak sekasar ini. Setelah melontarkan kalimat menohok itu, dia langsung membanting pintu mobil dengan sangat keras. Merasa sangat terhina, Jin-suk seketika memerintahkan sopirnya untuk menghajar habis sang protagonis di jalanan. Sang sopir yang merangkap jadi pengawal pribadinya sempat kebingungan mendengar perintah gila itu, membuat Jin-suk berteriak mengulangi perintahnya demi memberi pelajaran berharga. Namun sang pengawal pribadi tetap diam membisu dan sama sekali tidak bergerak, membuat Jin-suk murka dan langsung mengancam akan memecatnya hari ini juga. Menanggapi ancaman konyol itu, sang sopir dengan tenang mengingatkan kalau kontrak kerjanya ditandatangani oleh ayah Jin-suk, bukan anaknya. Intinya dia bukan preman bayaran murahan yang bisa diperintah senaknya, yang membuat Jin-suk makin naik darah. Sambil merogoh ponselnya, dia segera menelepon sang ayah demi membuktikan teori manjanya bahwa seorang karyawan harus tunduk patuh pada majikan. Begitu panggilannya tersambung dan dia selesai mengadu, dia langsung menyerahkan ponsel tersebut ke tangan sang pengawal. Begitu menerima instruksi langsung dari ayah Jin-suk, raut wajah sang pengawal langsung berubah drastis. Dia turun dari mobil mewah itu dan perlahan melangkah mendekati protagonis kita di tengah jalan raya, lalu menyuruhnya segera berbalik untuk meminta maaf karena dia malas memukuli anak kecil. Protagonis kita tetap kokoh berdiri dan bertanya mengapa dia harus minta maaf kalau tidak berbuat salah. Mata sang pengawal langsung menyipit tajam saat dia menjelaskan bahwa di dunia nyata ini, kebenaran tidaklah penting karena yang berkuasa hanyalah kekuatan fisik belaka. Mendengar omong kosong itu, protagonis kita menyindir jika memang begitu aturannya. Maka dia makin punya alasan untuk menolak berlutut, membuat sang pengawal langsung terdiam 1000 bahasa. Dia melirik ke arah kamera pengawas terdekat dan menyadari jalanan ini terlalu ramai saksi mata. Akhirnya, dia mengajak sang protagonis mencari tempat sepi agar mereka berdua bisa berbicara dengan bebas tanpa gangguan. Abis ngomong gitu, jagoan kita langsung pergi. Si bodyguard cuma bisa melongo bingung. Sadar situasinya nggak kondusif, dia balik ke mobil, bikin jagoan kita lumayan heran. Di dalam mobil, Jin-seok langsung ngamuk karena si bodyguard malah balik tanpa ngehajar jagoan kita. Si bodyguard beralasan kalau kamera pengawas di sana bikin tugas itu mustahil. Dengar itu, Jin-seok jelas langsung naik pitam. Dia teriak dan bilang harusnya jagoan kita diseret dulu ke tempat sepi baru digebukin. Tapi si pengawal ngingetin
Kalau tugas utamanya itu cuma buat ngelindungi, jadi ya nggak bisa sembarangan. Alasan klasik, teriak Jin Seok, nggak punya pilihan lain. Bodyguard terpaksa ngingetin soal pemilu dekat ini dan perintah tegas ayahnya. Mereka harus hindari skandal publik demi jaga nama baik keluarga, si bodyguard menyarankan. Kalau emang mau ngasih pelajaran ke jagoan kita, mending cari waktu dan tempat yang pas. Jin Seok langsung terdiam dengar ucapan itu, dia menoleh ke arah jagoan kita, tapi sayangnya nggak ada reaksi apapun. Jagoan kita langsung balik badan dan pergi, bikin Jin Seok gemeteran saking nahan amarahnya yang udah diubun-ubun. Nggak lama, jagoan kita sampai di rumah tanpa tahu ada tamu tak diundang nungguin dia. Orang itu kaget banget pas tahu jagoan kita tinggal di Banpo Tower. Ternyata dia ketua geng pembuli yang waktu itu sempat dipermalukan sama jagoan kita. Sambil pamer layar HP, si berandalan nunjukin video langsung Seo Dong-jun yang gemeteran ketakutan. Dia bilang, urusan mereka di kantor polisi kemarin masih jauh dari kata selesai. Mengikuti arahan si berandalan, jagoan kita akhirnya tiba di sebuah area konstruksi sepi yang terbengkalai. Di dalam, sisa anggota geng lagi nongkrong kayak burung nasar nunggu mangsa. Tapi jagoan kita malah jalan santai masuk jebakan tanpa ada ragu sedikit pun. Dia sempat natap temannya sebelum melihat ke arah ketua geng. Si berandalan tertawa mengejek, bilang kalau temannya itu cuma umpan. Karena jagoan kita udah datang, mereka setuju buat ngelepasin Seo Dong-jun. Tapi si ketua geng sempat ngancem biar nggak lapor polisi, atau temen-temen cueknya bakal kena getahnya. Dengar itu, Seo Dong-jun langsung minta maaf, tapi jagoan kita menahannya. Kita bakal pulang bareng, ucapnya dengan sangat santai. Seo Dong-jun bingung, tapi sedetik kemudian, jagoan kita langsung melesat kencang ke arah gerombolan buli itu, semuanya langsung panik. Refleks, si ketua geng langsung pasang kuda-kuda buat nangkis. Tapi sialnya, itu cuma gerakan tipuan, karena serangan aslinya udah telat menghantam perut dia. Pukulan keras itu bikin si ketua terpental jauh nabrak tumpukan peti. Sekali serang, dia langsung pingsan di tempat. Sementara sisa anak buahnya cuma bisa melongosok. Jagoan kita nggak ngasih mereka napas. Dia langsung membantai mereka satu persatu sampai bikin salah satu berandalan panik setengah mati. Nekat, si berandalan itu maju sambil terus teriak maki-maki. Kang Geun meresponsnya dengan sangat tenang lewat satu pukulan telak ke dagu yang bikin dia langsung ambruk. Seo Dong-jun cuma bisa melongo melihat aksi gila di depan matanya. Di sisi lain, si ketua geng pembuli perlahan-lahan mulai sadar dari pingsannya. Dia nggak percaya pas ngeliat semua anak buahnya udah tumbang di tangan jagoan kita sendirian, dan disitulah dia sadar kalau jagoan kita lagi natap dia dingin banget. Kalian bisa ngebayangin kengerian tatapan itu kan? Dia langsung mandi keringat dingin karena tahu kalau dirinya beneran tamat, dan sekarang rasa takut itu mulai merayap di wajahnya. Jagoan kita hanya menolak ke papan kayu di tanah, lalu mematahkannya jadi dua dengan santai sebelum mengambil satu serpihan tajam dari sana. Si pembuli nggak tahu rencana jagoan kita, dengan sombongnya dia malah nantang. Apa jagoan kita pikir semua urusan ini bakal selesai begitu aja? Tapi sedetik kemudian, jagoan kita langsung membanting dan mengunci tubuhnya ke tanah. Mau sekeras apapun dia meronta, dia nggak berkutik. Kang Geun mendadak ingat kalau berandalan ini ngaku mantan petinju. Si ketua cuma bisa pasrah pas jagoan kita ngarahin serpihan kayu tajam itu ke kelingkingnya. Tapi mendadak dia berhenti, lalu menyuruh Seo Dong-jun buat nunggu di luar saja. Sadar situasi, temannya langsung buru-buru keluar. Begitu sepi, jagoan kita langsung mengancam si pembuli agar jangan pernah berani mendekati temannya lagi kalau masih sayang nyawa. Dan seketika itu juga, lengkingan teriakan terdengar. Si pembuli meronta kesakitan dengan air mata yang mengalir sangat deras. Jagoan kita dengan santainya bilang, kalau serpihan kayu itu cuma masuk sedalam 3 cm, tapi dia udah nangis histeris. Jadi kalau berandal bodoh ini, berani macem-macem lagi, berikutnya bukan cuma 3 cm, tapi semua kuku tangan dan kakinya bakal dicabut habis. Si pembuli langsung mengangguk panik, karena jiwanya beneran terguncang. Begitu jagoan kita pergi, berandalan lain, yang dari tadi cuma pura-pura, pingsan langsung mendesah lega, karena monster itu akhirnya pergi. Pas udah di luar, jagoan kita sempat mikir kalau tindakannya tadi agak kelewatan, karena mereka semua kan aslinya masih anak-anak. Pikiran itu mendadak memicu kilasan ingatan masa lalunya yang kelam. Saat masih kecil dulu, dia pernah disekap dalam kondisi terikat erat, dan dia nggak sendirian di sana. Ada beberapa anak lain yang bernasib sama dengannya.
Namun sebelum ingatan itu makin jelas, dia menggelengkan kepala buat membuangnya jauh-jauh. Dia pun kembali menemui Soo Dong-jun dan menenangkannya agar tidak perlu khawatir lagi. Tapi sayangnya, temannya itu masih terlalu shock bahkan cuma buat sekadar ngomong. Jagoan kita kembali meyakinkannya kalau si pembuli tadi pasti udah paham betul maksudnya sekarang. Kang Gian juga menegaskan kalau kejadian hari ini harus tetap jadi rahasia di antara mereka berdua. Soo Dong-jun pun mengangguk setuju, dan jagoan kita langsung mengajaknya makan tteokbokki bersama. Besoknya di sekolah, Shin Yuna dan teman-temannya menyapa jagoan kita dengan ceria. Seperti biasa, dia membalasnya dengan sopan sambil melambaikan tangan ke arah Soo Dong-jun, yang juga membalas sapannya. Melihat pemandangan itu, jagoan kita sadar kalau hubungan mereka akhirnya mulai membaik, tapi sekarang, perhatiannya beralih sepenuhnya ke arah Wo-young. Kemarin Soo Dong-jun sempat ngejelasin semuanya, dan ternyata Wo-young ikut andil membantu si pembuli menculik temannya itu. Jagoan kita langsung menghubungkan semua petunjuk, dan teringat momen saat dia melihat Wo-young bersama gerombolan bully tersebut. Setelah mengonfirmasi segalanya dengan Soo Dong-jun, kini dia mulai berpikir keras bagaimana cara cepat buat membereskan si Hwang Wo-young yang bermuka dua ini. Pas lagi mikirin hal itu, Jin Seok tiba-tiba datang dan menyuruh Wo-young buat mengosongkan area gimnasium. Dan tebak apa? Jagoan kita malah menyeringai tipis karena dia udah paham betul niat busuk si Jin Seok. Namun, mengejutkannya, Wo-young menolak. Dia beralasan kalau ayahnya saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Jadi dia nggak mau cari masalah dulu. Jin Seok tentu langsung kelihatan jengkel dengar alasan itu. Melihat ekspresi kesal itu, jagoan kita dengan santai menyindir. Apakah semuanya berjalan tidak sesuai rencana? Jin Seok sempat terdiam sejenak sebelum mengancam agar jagoan kita bersiap, karena dia pasti akan mencari tempat sampai untuk melampiaskan amarahnya. Jagoan kita cuma mengangkat bahu seolah ancaman itu nggak ada artinya, bikin Jin Seok makin naik darah. Dan tanpa memedulikannya lagi, jagoan kita langsung melangkah mendekati Hwang Wo-young. Tanpa basa-basi, dia langsung menuntut penjelasan kenapa Wo-young tega melakukan hal sekejam itu pada Soo Dong-jun. Melihat Wo-young pura-pura bodoh, protagonis kita langsung memperingatkan agar jangan pernah memanfaatkan temannya lagi. Sebagai gantinya, dia menyuruh Wo-young mengosongkan seluruh sasana malam ini juga. Soal alasannya, dia menatap Jin Seok dan menegaskan sudah saatnya mereka mengubah hierarki kelas. Nah, di sini cerita mulai bergeser ke tempat yang tak terduga, yaitu perusahaan milik ayah Hwang Wo-young. Pengawal pribadi Jin Seok melangkah keluar dari mobil. Pria itu hampir tidak percaya kalau dia harus menghadapi seorang murid sekolah. Mengingat kembali pertarungan sang protagonis yang sukses mempermalukan Wo-young, sang pengawal tahu kalau dia sengaja menahan diri, tapi tetap saja, dia sangat yakin tidak akan kalah dari bocah SMA biasa. Di saat yang bersamaan, pengawal Jin Seok langsung tersentak saat menyadari ada seseorang mendekat. Pria berkacamata itu ternyata adalah mantan rekan senior dari perusahaan lamanya dahulu. Sang senior menyapa ramah dan bilang kalau mereka sudah lama tidak bertemu sejak dia keluar dari perusahaan. Mendengar itu, pengawal Jin Seok langsung meminta maaf, tapi sang senior merasa itu tidak perlu. Dia maklum kalau alasannya karena gaji yang kecil. Apalagi sang pengawal memang butuh banyak uang untuk pengobatan ibunya. Setelah sedikit bernostalgia tentang masa lalu dan pekerjaan lamanya, sang senior akhirnya membongkar alasan utama kenapa dia kembali ke Korea. Ternyata, dia sedang mengemban misi rahasia yang berhubungan langsung dengan ayah Hwang Wo-young sebagai langkah awal. Pengawal Jin Seok menjelaskan bahwa dia sudah membaca laporan tentang target yang mengalami pendarahan otak. Tapi, sang senior menegaskan kalau situasi aslinya jauh lebih mengerikan dari itu. Misi ini datang langsung dari atasan tertinggi yang mencurigai kalau ayah Wo-young sedang diincar oleh sosok misterius bernama Shadow. Mendengar hal itu, pengawal Jin Seok bertanya, apakah masalahnya seserius itu? Sang senior menjawab ini bukan cuma soal itu, karena kasus pertasan dan serangan siber belakangan ini juga sangat mencurigakan. Dia curiga dalangnya berasal dari Korea Utara dan peretas yang terlibat adalah agen bersandi Zero. Pengawal Jin Seok tidak bisa menyembunyikan keraguannya, dan sang senior sangat memaklumi hal itu. Lagi pula, Shadow mendadak lenyap 10 tahun lalu, dan target kali ini bukanlah seorang presiden atau perdana menteri. Ditambah lagi, Zero, peretas legendaris yang diburu organisasi kelas kakap dunia, antar
Bagaimana malah mengincar pengusaha biasa yang perusahaannya cuma berada di peringkat 30 dunia. Jadi, aneh sekali rasanya jika kedua sosok legendaris ini mengincar orang yang sama. Singkat cerita, pria itu langsung pergi, bahkan sebelum kita tahu namanya. Namun, dia senang bisa bertemu lagi sebelum kembali fokus pada misinya. Pengawal Jin Seok pun mendoakan agar sang senior selalu sehat dan bisa menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Mengenai Shadow dan Zero, dia yakin mustahil dua sosok legendaris itu ada di Korea. Tapi tebak siapa mereka? Ternyata, kedua agen mengerikan itu adalah orang tua protagonis kita sendiri. Sekarang kita beralih ke dalam kantor ayah Woo Young, di mana sang protagonis dan sang pengawal bersiap untuk bertarung. Sang pengawal sebenarnya malas memukuli anak sekolah demi uang dan merasa pekerjaannya ini sangat menyedihkan. Alhasil, dia mulai berpikir untuk mengundurkan diri saja dari pekerjaan ini. Tiba-tiba, Jin Seok melihat Woo Young hendak pergi. Dia heran kenapa temannya itu tidak mau ikut menonton pertarungan. Woo Young menjawab bahwa dia sudah menyiapkan semuanya sesuai permintaan Jin Seok. Jin Seok pun mengejek, bertanya apakah dia masih merajuk gara-gara dipermalukan oleh protagonis kita sebelumnya. Woo Young hanya menjawab tidak tertarik, lalu melangkah pergi. Namun sebelum Jin Seok sempat berteriak memanggilnya, sang protagonis langsung menghentikan langkah mereka. Dia menantang Jin Seok, jika pengawalnya kalah, maka Jin Seok harus resmi menjadi kacunnya. Mendengar tawaran gila itu, Jin Seok langsung naik pitam setengah mati. Protagonis kita menjelaskan, jika mereka tidak menyelesaikannya sekarang, Jin Seok pasti akan terus mengirim orang baru untuk menyerangnya. Sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya saja siklus perkelahian konyol ini tidak akan pernah selesai. Jadi, demi mengakhiri segalanya, Jin Seok harus membuat keputusan sekarang atau pertarungan dibatalkan. Mendengar itu, Jin Seok malah mengejaknya dan yakin pengawalnya tidak mungkin bisa dikalahkan. Dengan sombong dia membocorkan kalau pengawalnya itu adalah mantan agen rahasia Badan Intelijen Nasional. Mendengar itu, sang protagonis mengamati lawannya dengan cermat dan bergumam kalau ini mulai terasa seru. Sebelum laga dimulai, sang pengawal pun menyuruhnya meminta maaf agar masalah ini cepat kelar. Kang Gyeong membalas santai dan menyuruhnya berhenti sok suci. Dia menyindir sang pengawal yang mengaku mantan agen, tapi rela memukuli anak sekolah demi uang recehan. Sang pengawal mengaku kalau di mata anak sekolah hal itu memang terlihat memalukan, namun dia terpaksa melakukannya. Makanya dia terus mendesak agar protagonis kita meminta maaf saja. Mendengar hal itu, protagonis kita menolak mentah-mentah dan menantangnya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Sang pengawal mendesal karena merasa tidak punya pilihan lain lagi. Namun belum sempat kalimatnya selesai diucapkan, sebuah tendangan kilat sudah melesat ke wajahnya. Beruntung dia sempat mengalah. Kalau tidak kepalanya pasti sudah copot dari leher. Tapi serangan sang protagonis belum berakhir. Memanfaatkan momentum tendangan barusan, dia langsung melayangkan serangan susulan tepat ke arah perut sang pengawal. Setelah bentrokan singkat itu, protagonis kita agak terkejut karena serangannya berhasil ditangkis. Di sisi lain, sang pengawal baru sadar kalau bocah ini jauh lebih cepat dari dugaannya. Sementara itu, Jin Seok melongo kebingungan melihat apa yang baru saja terjadi. Meski begitu, sang pengawal memuji kalau serangan barusan lumayan juga. Tapi dia memperingatkan kalau jurus murahan hasil belajar dari internet tidak akan mempan dan malah melukainya. Protagonis kita pun sadar kalau lawannya kali ini punya kelas yang berbeda. Awalnya dia sempat berpikir untuk mengalah saja, tapi niat itu langsung sirna begitu dia melirik wajah Jin Seok. Saat sang pengawal mulai mendekat, protagonis kita memutuskan untuk serius dan ingin menguji kehebatan mantan agen intelijen ini. Begitu pria itu masuk dalam jarak serangnya, dia langsung melesat maju tanpa ragu. Tapi sang pengawal berhasil menghindar dan sadar kalau serangan tadi mengarah ke mata, bukan pukulan biasa. Tanpa jeda, protagonis kita melepaskan pukulan susulan, namun lawannya kembali menghindar lalu mencengkeram bajunya erat-erat. Pengawal Jin Seok berniat membanting tubuhnya ke tanah, tapi gerakan itu langsung digagalkan oleh kuncian kaki sang protagonis, membuat sang pengawal kaget setengah mati. Sang protagonis memanfaatkan celah sempit itu untuk melepaskan diri. Begitu berhasil lolos dan mendapat posisi yang menguntungkan, dia langsung mendaratkan satu pukulan telak dari samping. Sang pengawal langsung melompat mundur untuk menjaga jarak sambil memegangi bekas pukulan tadi. Dia sadar kalau bocah ini
sama sekali tidak memakai bela diri biasa. Di sisi lain, protagonis kita juga paham kalau bermain-main tidak akan mempan melawan pengawal tangguh ini. Melihat jalannya pertarungan, Jin Seok yang sedari tadi diam tiba-tiba berteriak histeris menyuruh pengawalnya segera menghabisi lawan, tapi tatapan dingin sang protagonis langsung mengarah kepadanya, membuatnya langsung menyesal setengah mati karena sudah berteriak. Pertarungan berlanjut dan kali ini si pengawal langsung mengambil inisiatif menyerang, tapi anehnya, Kang Jeon dengan sangat mudah menahannya, lalu membalas lewat serangan lutut. Untungnya pria itu berhasil menghindar dan langsung mencengkeram ke arah bajunya. Sekali lagi, dia maju untuk membanting Kang Jeon ke lantai, gagal total. Tapi di tengah gerakan itu, Kang Jeon langsung membalasnya dengan serangan balik. Gerakan Kang Jeon ini cepat banget sampai jujur saya sendiri bingung menjelaskannya. Dia langsung mengunci lengan si pengawal saat mereka berdua jatuh menghantam tanah. Tapi luar biasanya, pengawal itu malah terlihat santai seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Akhirnya Kang Jeon melepaskan kunciannya, lalu buru-buru mengambil jarak. Dia tampak heran dan langsung menyadari satu hal menarik. Ternyata, sepanjang pertarungan tadi, pria itu sama sekali tidak menggunakan tinjunya. Kang Jeon pun langsung bilang kalau kemampuan si pengawal sebenarnya belum cukup hebat untuk meremehkannya. Jelas saja pria itu terkejut, karena rahasianya langsung terbongkar begitu saja. Dia pun minta maaf karena meremehkan Kang Jeon lalu. Kang Jeon memintanya bertarung serius, tak diduga, pria itu malah langsung menyerah kalah. Kang Jeon langsung kebingungan mendengarnya. Sementara Jin Seok benar-benar syok setengah mati dengan pengakuan mendadak itu. Pengawal itu kemudian berkata kalau Kang Jeon tidak perlu meminta maaf. Mendengar itu Jin Seok langsung ngamuk dan memaksa pengawalnya untuk bertarung dengan serius sekarang juga. Dia bahkan mengancam akan memecatnya. Tapi si pengawal dengan santai menjawab kalau dia memang sudah berniat untuk mengundurkan diri. Sebelum pergi, dia memberitahu Kang Jeon kalau dia ingin tanding ulang secara adil suatu hari nanti tanpa ada gangguan luar. Tentu saja, Kang Jeon langsung menyetujuinya. Pengawalnya pergi kini. Tatapan Kang Jeon langsung beralih tajam ke arah Jin Seok. Si manja itu mulai mandi keringat dingin. Seperti biasa, Kang Jeon mengajaknya mengobrol empat mata saja. Waduh, lihat ini bocah satu ini benar-benar tamat riwayatnya. Kang Jeon perlahan mendekati Jin Seok sambil bergumam dingin tentang cara menghabisinya. Membuat Jin Seok langsung mandi keringat dingin karena ketakutan. Dengan panik Jin Seok berteriak menyuruh Kang Jeon jangan mendekat. Sambil buru-buru membawa-bawa nama ayahnya sebagai teman, mendengar ancaman konyol itu, Kang Jeon malah tersenyum tipis. Dia tahu betul kalau ayah Jin Seok sedang mencalonkan diri sebagai presiden dan hampir pasti menang. Menyadari hal itu, Jin Seok mulai merasa di atas angin lagi. Tapi, Kang Jeon langsung membungkamnya sebelum anak itu sempat banyak bicara dalam hatinya. Kang Jeon sadar kalau Jin Seok ini cuma bocah manja tidak berguna yang hidupnya cuma bisa mengandalkan nama besar ayahnya saja. Padahal awalnya Kang Jeon berniat melepaskannya begitu saja karena pernah ditraktir makan enak sekali. Sayangnya, si bodoh ini malah salah mengira kebaikan itu sebagai tanda kelemahan. Sekarang dia malah berani memerintah Kang Jeon sesuka hatinya. Jelas saja tindakan bodoh ini sudah melewati batas. Sekali lagi, Kang Jeon membungkamnya dengan mencengkeram wajahnya langsung. Membuat Jin Seok gemetar ketakutan layaknya selembar daun. Dengan nada mengejek, Kang Jeon bertanya, apakah dia sekut itu? Meski begitu, Jin Seok masih saja keras kepala dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau Kang Jeon sebenarnya takut untuk menyentuhnya. Mendengar itu, Kang Jeon sedikit memiringkan kepalanya seolah ingin membuktikan ucapan konyol tersebut. Tanpa banyak bicara, dia mulai perlahan menambahkan tenaganya ke wajah Jin Seok. Akhir ini Kang Jeon benar-benar meremas wajah si bodoh itu dengan kuat. Jin Seok langsung meronta-ronta panik mencoba melepaskan diri karena dia mulai kesulitan untuk bernapas. Cengkeraman pun dilepas, Kang Jeon memperingatkannya dengan santai, berharap agar bocah manja itu akhirnya bisa sedikit sadar diri dengan posisinya sekarang. Tapi, Kang Jeon hanya bisa menggelengkan kepala melihat Jin Seok yang masih saja tidak paham situasi dan kembali mengoceh tentang ayahnya. Setiap kali Jin Seok melontarkan ancaman, tekanan di wajahnya justru semakin bertambah kuat. Akhirnya, dia menyerang. Sekarang, Kang Jeon menyuruhnya mendengarkan kata-katanya baik-baik. Dia menjelaskan kalau ada banyak sekali cara untuk menyiksanya tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Terlebih lagi,
Kang Jian bisa dengan sangat mudah mengubah seluruh masa sekolahnya menjadi neraka dunia. Tentu saja, Kang Jian tahu tipe orang seperti Jin Seok tidak akan diam begitu saja. Bocah manja ini pasti akan mencoba memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk membalas dendam. Sambil menatap matanya tajam-tajam, Kang Jian bertanya, apakah dia terlihat takut dengan sosok ayahnya ataupun kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Lagi pula, orang tua Kang Jian bisa dengan sangat mudah melenyapkan presiden itu kalau mereka mau. Meski begitu, Kang Jian menjelaskan kalau kedatangannya ke Korea hanya untuk sekolah, berteman, bekerja, dan hidup normal. Seolah tahu kalau Jin Seok sedang merencanakan balas dendam, Kang Jian memperingatkan jika dia sampai berani mengusik kehidupannya lagi, maka urusannya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Dia tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi, dan begitulah cara Kang Jian sukses membuat Jin Seok trauma berat. Tiba-tiba saja, Huang Wuyang datang melerai dan meminta Kang Jian untuk segera berhenti. Huang Wuyang langsung bergegas membantu Jin Seok berdiri. Melihat pemandangan memuakkan itu, Kang Jian menyindir mengapa mereka bertingkah seperti korban padahal biasanya mereka juga sering menindas orang lain. Huang Wuyang langsung bergegas berjanji mereka akan berhenti. Dia bahkan bersumpah untuk selalu mengawasi gerak-gerik Jin Seok ke depannya. Saat melihat mereka pergi, Kang Jian berpikir apakah ini sudah cukup karena rasanya masih ada yang kurang. Nah sekarang kita beralih ke SMS Seoul, di mana Kang Jian merasakan keanehan begitu dia tiba di sekolah. Ternyata Jin Seok tidak masuk sekolah hari ini, hal yang sangat tidak biasa baginya. Kang Jian bahkan mulai bertanya-tanya, apakah kejadian ini akibat ulahnya kemarin yang kurang tuntas. Tepat saat itu, Lei Ara datang membuarkan lamunannya. Dia mengingatkan kalau pesta ulang tahunnya diadakan besok malam dan meminta Kang Jian untuk tidak lupa datang ke sana. Kang Jian mengangguk. Janji datang. Di tempat lain, Jin Seok yang ketakutan setengah mati sedang melaporkan semua kejadian kemarin dengan wajah sangat cemas pada sang ayah. Dia merengek mengaduk kalau dirinya telah dipukuli habis-habisan sambil memohon agar ayahnya percaya. Setelah terus-terusan diganggu rengekan itu, sang ayah akhirnya menghentikan aktivitasnya. Ayahnya adalah perwakilan dari Partai Liberty, sekaligus calon terkuat Presiden Korea Selatan berikutnya. Pria itu hanya menatap putranya dengan tatapan mata sangat tajam yang seolah-olah mampu menembus baja. Memasuki bab berikutnya, Jin Seok kembali mengamuk histeris. Ayahnya hanya bisa menghela napas panjang, lalu menegurnya bahwa dipukuli sekalipun bukanlah alasan kuat yang bisa membuatnya membolos sekolah. Mendengar itu, Jin Seok membela diri bahwa pelaku penyerangan bersekolah di tempat yang sama dengannya, dan dia sangat ketakutan. Belum lagi, lahirnya juga hampir saja patah kemarin. Jangan berlebihan. Ayahnya menyuruhnya diam, karena tidak ada satupun bekas luka yang terlihat di tubuhnya sekarang. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengaku dipukuli oleh seseorang? Sang ayah menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat, mengingat dia sudah bukan anak sekolah dasar lagi yang suka mengamuk saat terluka. Ketika Jin Seok bersikeras tetap menolak ke sekolah karena takut bertemu Kang Geun, ayahnya dengan santai menyarankannya untuk pindah dan lanjut sekolah ke Amerika saja menyusul kakak perempuannya. Tepat setelah itu, dia langsung menghubungi sekretarisnya dan meminta agar agen Han dipersilakan masuk. Cukup mengejutkan. Agen Han ternyata adalah pengawal Jin Seok tadi yang namanya baru diungkap setelah 16 bab lamanya. Begitu Jin Seok melihat kedatangannya, dia langsung menuduh agen Han sengaja meninggalkannya sampai dia dipukuli secara tragis. Menanggapi tuduhan sepihak itu, agen Han memilih untuk diam saja tanpa sepatah kata pun. Sebaliknya, ayah Jin Seok menyuruh putranya untuk diam saat orang dewasa sedang berbicara. Dia juga memperingatkan agar Jin Seok menunjukkan rasa hormat, karena membawa kembali agen Han bukanlah perkara yang mudah sama sekali. Sambil berbalik menghadap agen Han, pria itu tulus meminta maaf atas kelakuan manja anaknya. Dia mengakui kesalahannya yang terlalu memanjakan Jin Seok, karena anak itu lahir paling akhir dalam keluarganya. Sebelum lanjut, agen Han dengan tenang bilang kalau dia ditugaskan jadi pengawal Jin Seok lagi, dia bakal langsung mengundurkan diri saat itu juga. Menanggapi hal itu, si ayah bilang tidak perlu, sampai begitu. Katanya, anaknya cuma terlalu berlebihan meributkan masalah sepele saja. Jadi intinya, dia memanggil agen Han cuma buat memastikan apa cerita Jin Seok itu beneran nyata. Begitu agen Han membenarkan semuanya, ayah Jin Seok langsung dibuat shock, sementara si Jin Seok langsung menyombongkan diri dan bilang kalau dia
sama sekali tidak berbohong sejak awal. Tapi obrolan agen Han belum selesai. Dengan wajah super serius, dia memperingatkan Jin Seok agar tidak pernah berani macam-macam lagi dengan protagonis kita. Jelas saja ayahnya makin penasaran, sekaligus kaget lalu bertanya apa maksudnya. Agen Han pun menjelaskan bahwa meski dirinya mantan agen khusus, dia sendiri tidak yakin bisa menang melawan protagonis kita. Ayah Jin Seok langsung terdiam mendengar itu, mengingat pemilu tinggal kurang dari 6 bulan lagi, membuat masalah konyol jelas bakal sangat merugikan posisi mereka. Apalagi sudah banyak partai politik yang kehilangan dukungan publik gara-gara anak mereka terlibat skandal kekerasan di sekolah. Melihat protagonis kita yang sehebat ini, ayahnya heran kenapa Jin Seok tidak menjadikannya teman saja. Tapi ya, kalau melihat isi kepala Jin Seok yang sekarang, hal itu memang mustahil sejak awal. Jin Seok mencoba membela diri kalau dia sudah mencoba, tapi si protagonis yang bermasalah, sayangnya, sang ayah sudah telanjur muak mendengar rengekan manjanya itu. Adegan pun berpindah ke Hotel Hilton. Protagonis kita akhirnya tiba di lokasi pesta ulang tahun Le Ara. Yang mengejutkan, tempatnya ternyata sama persis dengan restoran saat Jin Seok mentraktirnya dulu. Selagi melihat sekeliling, salah satu staf langsung mengenalinya. Protagonis kita juga baru sadar kalau dia datang 30 menit lebih awal. Bisa-bisanya staf di sana langsung kenal. Nah, dari sini kita tahu kalau Le Ara diam-diam sudah menyelidiki latar belakang si protagonis habis-habisan. Meski begitu, si staf tetap tersenyum ramah dan mengundangnya masuk. Begitu melangkah ke dalam, protagonis kita langsung terpana karena dekorasi interiornya sudah berubah total dibanding kunjungan terakhirnya. Tiba-tiba saja, si gadis yang berulang tahun muncul sambil memanggil protagonis kita dengan gembira. Dia langsung pamer gaunnya dan bertanya, apakah dia terlihat cantik malam ini? Tentu saja, protagonis kita mengangguk sambil bercanda. Merasa puas dengan respons itu, dia pergi sebentar dan menyuruhnya menunggu, karena tamu-tamu lain akan segera datang. Tidak lama kemudian, para tamu mulai berdatangan satu persatu, seperti dugaan. Semuanya anak orang kaya. Protagonis kita cuma duduk tenang sambil mengamati situasi di sekelilingnya. Di tengah keramaian, Jin Seok akhirnya muncul. Tapi begitu mata mereka saling bertemu, dia langsung merinding ketakutan tanpa sadar. Konyolnya, Jin Seok malah membawa antek-anteknya ke meja protagonis kita. Dia jelas-jelas berniat mau pamer kekuatan di hadapan cowok itu. Tapi protagonis kita tidak peduli. Lea lalu menyapa para tamu dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Biasanya, momen ini dipakai sang ayah buat menyapa para undangan. Tapi Ara sengaja melarangnya, karena ayahnya pasti bakal membawa teman-teman dewasanya ikut bergabung ke sana. Tanpa buang waktu, dia mengumumkan telah menyiapkan kejutan spesial malam ini, kejutan yang katanya tidak akan pernah mereka lupakan. Sementara si protagonis terus mengamati dari mejanya. Walau sebenarnya atmosfer pesta mewah seperti ini masih terasa asing baginya, di saat itulah, Priority Zero tiba-tiba masuk dan membuat protagonis kita benar-benar terkejut setengah mati. Le Ara langsung menyapanya dengan panggilan kakak senior. Dalam sekejap, kerumunan orang langsung mengerubungi mereka. Sementara protagonis kita tetap diam di pojokan sambil mengamati situasi. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Le Ara sedekat itu dengan Priority Zero. Tepat saat itu, Jin Seok merasa ini waktu yang pas untuk berulah lagi. Dia mendekat dan berniat menyuruh protagonis kita agar segera meminta maaf mumpung belum terlambat. Tapi pas protagonis kita cuma iseng mengangkat tangan, Jin Seok langsung lompat ketakutan sampai jatuh telentang. Sumpah, trauma bocah ini dalam banget ya. Tak lama, tiba-tiba lampu padam. Suasana mendadak berubah mencekam dan membuat sang protagonis bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Akibat kejadian yang tiba-tiba ini, insting waspadanya langsung aktif seketika. Dia mengamati gerak-gerik semua orang dengan jeli. Mana mungkin hotel semewah ini di Korea Selatan mendadak mati lampu. Saat itulah, dia melihat siluet beberapa orang bergerak dalam kegelapan. Protagonis kita menghitung ada 9 orang dan langsung curiga kalau ini adalah serangan teroris. Untungnya, sebelum mati lampu dia sudah mengingat posisi Le Ara dan Priority Zero. Karena tidak ada pengawal di dekat mereka, instingnya langsung bereaksi saat melihat salah satu sosok mencurigakan mendekati kedua gadis itu. Hal ini semakin memperkuat dugaannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melesat secepat kilat. Si target berbalik dan terkejut melihat protagonis kita
sudah menerjang ke arahnya. Tatapan mata tajam protagonis kita saja sudah cukup memberitahu pria malang itu kalau dia dalam bahaya besar. Detik berikutnya, jeritan histeris pun langsung pecah. Begitu lampu kembali menyala, seisi ruangan langsung melotot ke arah protagonis kita. Sementara itu, pria yang dikira teroris tadi tampak memohon-mohon agar tubuhnya segera dilepaskan. Karena tidak ada jawaban, pria malang itu mulai berteriak minta tolong pada orang lain. Di sisi lain, Leara dan Priority Zero cuma bisa terdiam melihat kelakuannya. Akhirnya, protagonis kita sadar lalu buru-buru menjauh dari sana karena malu. Di saat bersamaan, Priority Zero mulai menganalisis gerakannya dan curiga kalau cowok ini sebenarnya adalah seorang agen profesional terlatih. Usut punya usut, mati lampu tadi cuma bagian dari konsep pertunjukan, dan orang-orang mencurigakan di kegelapan itu ternyata cuma anggota grup idola pria. Sialnya, sekarang tidak ada lagi yang fokus ke panggung, terutama Leara. Gadis itu jelas kesal setengah matang karena pesta yang sudah dia siapkan dengan susah payah malah hancur berantakan. Kejadian ini membuat protagonis kita merenungi tindakannya dan merasa sangat bersalah. Begitu pesta ulang tahun itu selesai, dia pun memutuskan pulang sendirian dengan lesu. Selagi berjalan, dia menghela napas panjang dan heran kenapa dirinya bisa berpikir bakal ada drama penyanderaan teroris di Korea Selatan. Sementara itu di lokasi pesta, Leara masih mengamuk hebat. Dia mengomeli protagonis kita dan bertanya apa dia tahu seberapa keras perjuangannya cuma demi mengundang grup idola tersebut untuk tampil di pestanya. Di tengah permintaan maaf si protagonis, Priority Zero tiba-tiba menyela dan menenangkan Leara. Dia lalu bertanya apakah Ara beneran tidak menganggap aksi protagonis kita tadi sangat keren. Mendengar itu, Leara malah makin merajuk persis anak kecil yang sedang tantrum. Sementara itu, Priority Zero cuma tersenyum dan menjelaskan kalau protagonis kita bertindak ekstrem begitu karena berniat melindungi mereka. Dia bahkan menambahkan, bagaimana jadinya kalau itu beneran situasi penyanderaan nyata. Tentu aksi sigap si protagonis tanpa ragu sedikit pun bakal terlihat luar biasa keren dan gagah. Begitu Leara mulai berpikir dari sudut pandang tersebut, dia perlahan menoleh ke arah protagonis kita seolah ingin memastikan kebenaran kata-kata itu sendiri. Dari reaksinya yang salah tingkah, jawabannya sudah sangat jelas. Priority Zero pun menggoda dengan bilang kalau Ara baru saja menemukan ksatria pelindungnya hingga akhirnya kedua gadis itu tertawa bersama. Sementara itu, karakter utama kita merenungkan semuanya. Dia akhirnya mengungkap identitas asli Prioritas Nom. Ternyata, Han Yuju sebenarnya adalah putri dari presiden saat ini. Sambil memikirkan hal ini, dia sadar kalau dirinya sudah berhasil menghubungi gadis itu. Besoknya di sekolah, dia baru saja masuk kelas saat Leara tiba-tiba langsung menyerbunya sambil terus memanggilnya Ksatria ke-8. Jelas saja, si karakter utama kita ini bingung setengah mati mendengar julukan aneh itu. Salah satu siswi di dekat sana nyeletuk, katanya, cowok kita ini ternyata sangat jago merayu perempuan. Dengan menoleh ke arah Leara, dia bercanda bertanya apa mereka sekarang pacaran diam-diam. Leara langsung tertawa dan mengibaskan tangan, menegaskan kalau hubungan mereka tidak seperti itu. Di sisi lain, cowok kita cuma bisa tersenyum canggung sambil berjalan santai ke bangkunya. Tapi baru juga mau duduk, Jin Seok tiba-tiba angkat bicara dan menuduhnya sudah merusak pesta ulang tahun Leara. Anak ini berulah lagi. Karena tidak mendapat respons, Jin Seok langsung gugup setengah mati. Akhirnya dia cuma bisa sok tanggul dan bertanya, apakah si karakter utama berani macam-macam dengannya lagi. Tanpa basa-basi, karakter utama perlahan mendekatkan tangannya ke wajah Jin Seok. Sontak, bocah sok tangguh itu menjerit kaget lalu langsung jatuh, terduduk ke lantai. Kejadian ini langsung menarik perhatian seisi kelas. Saat itulah, sebuah tangan terulur untuk membantunya. Ternyata itu tangan si karakter utama kita, yang kemudian bertanya dengan tenang, apakah Jin Seok memang sangat menyukai Leara. Kalau begitu, harusnya dia jantan saja, nyatakan cinta dengan benar daripada terus mencari alasan konyol dan merepotkan orang lain. Berhubung ujian tengah semester sudah dekat, dia memperingatkan bocah itu untuk tidak memancing emosinya. Setelah itu, dia langsung kembali belajar dengan satu target utama yaitu menjadi juara 1 di seluruh sekolah. Hari ujian pun, tiba coba lihat cara dia menulis jawaban secepat kilat tanpa henti. Jujur, dia sudah mirip Kira yang sedang menulis nama musuh di buku catatan kematian. Dan benar saja, dia selesai paling cepat dibanding yang lain.
sambil meniru gaya khas Lake Tiagami. Teman sekelasnya langsung melongo heran melihat dia sudah selesai, padahal mereka semua masih berjuang setengah mati di tengah ujian. Sekarang mari kita lompat ke hasil akhir ujian tengah semester ini. Seperti dugaan, karakter